Chapter 431. Aula Heaven Void. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Han Li perlahan menjawab sementara Wen Qiang memperhatikan dengan penuh harap, karena saudara Wen juga merupakan anggota Sekte Suara yang Indah. Dia seharusnya tahu bahwa saya adalah anggota hanya dalam nama. Saya tidak pernah melibatkan diri dengan urusan batin Sekte. Namun, jika masalah ini seperti yang dijelaskan Brother Wen dan rekan Dao Siu telah sangat dirugikan, saya akan menyebutkan masalah ini kepada Fairy Violet Spirit saat saya melihatnya lagi. Tetapi jika dia tidak melakukan apa-apa tentang ini, saya tidak yakin apa yang bisa dilakukan. Setelah mendengar bahwa Han Li tidak mau secara pribadi mengambil tindakan sendiri, Wen Qiang merasa sedikit kecewa. Dia juga tahu bahwa persahabatannya dengan Han Li tidak dalam. Bahkan menyelamatkan dia dan putrinya sudah bisa dianggap menghargai persahabatan lama mereka. Dia berulang kali mengucapkan terima kasih tanpa keluhan dan meminta Wen Xiu bersujud sehubungan dengan Han Li, tetapi Han Li menolak dengan senyuman. Namun, Han Li kemudian bertanya dengan sedikit kebingungan, bukankah rekan Dao Siu adalah murid pribadi dari utusan kanan? Mengapa Anda tidak mengangkat masalah ini padanya? Wen Xiu tampak lebih sedih dan menjelaskan dengan suara lembut, Senior Han tidak tahu ini tapi misi ini ditugaskan oleh kerabat dekat tuanku. Tuanku berharap kita menjadi sahabat Dao, tetapi penolakanku menyebabkan dia menjadi sangat marah. Dengan mengatakan itu, wanita itu memasang ekspresi tak berdaya, mengungkapkan penampilan kecantikan yang tragis. Han Li tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap sejenak sebelum memaksa dirinya untuk menoleh ke arah Wen Qiang karena takut terlihat lebih lama. Dia berkata, "Saya di sini untuk urusan penting dan tidak dapat melakukan perjalanan bersama dengan Anda. Saya akan mengambil cuti saya." Han Li menangkupkan tangannya ke arah mereka. Pasangan itu secara alami menahan diri untuk tidak membuat permintaan yang tidak menyenangkan baginya untuk tinggal dan buru-buru mengucapkan kata-kata terima kasih. Han Li kemudian samar-samar tersenyum dan melesat ke langit sebagai seberkas cahaya biru. Pasangan ayah anak itu melihat ke arah garis biru itu menghilang. Setelah beberapa lama, Wen Xiu berbicara dengan suara yang lucu dan marah. "Ayah, kamu tidak pernah memberitahuku bahwa kamu sebenarnya adalah teman lama dari tetua Han Sekte kami. Dari obrolan Anda juga sepertinya pernah bertemu dengannya sebelum dia masuk ke formasi inti. Bisakah Anda memberitahu putri Anda tentang hal itu? Penatua Han sebenarnya cukup misterius bagi kami." Menjelang akhir, suaranya yang marah berubah menjadi rasa ingin tahu yang kuat. Wen Qiang menghela nafas dan dengan penuh kasih berkata, "Ayahmu dan Senior Han hanya bertemu beberapa kali. Kami tidak memiliki hubungan yang mendalam. Selain itu, saya telah bertemu dengannya ketika kultivasi kami cukup rendah. Ketika saya tiba-tiba melihatnya di aula persembahan, saya benar-benar terkejut dan merasa gelisah beberapa hari kemudian. Bagi orang ini untuk benar-benar memasuki formasi inti dan menjadi penatua sekte kami, adalah urusan yang benar-benar tak terbayangkan." Wen Qiang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingat saat ketika Han Li mengenalinya. Dia kemudian berhenti berbicara dan menjadi linglung untuk waktu yang singkat. Wen Xiu melihat bahwa ayahnya sedang memikirkan sesuatu dan diam-diam menunggu di sisinya. Ayah dan anak perempuan itu dengan damai melayang di langit dengan pakaian mereka berkibar tertiup angin. Lautan kosong di dekatnya tiba-tiba dibanjiri aktivitas. Setiap beberapa hari, pembudidaya buru-buru terbang melintasi lokasi ini tinggi di atas dengan kejutan yang menyenangkan. Di lokasi ini, ada istana besar yang mengambang di langit tanpa gerakan sedikit pun. Istana itu tingginya sekitar 400 meter dan terbuat dari batu giok putih tanpa cacat. Itu sangat indah dan memancarkan kerlap-kerlip cahaya. Di sekelilingnya ada lapisan cahaya keemasan pekat yang tingginya sekitar 4.000 meter. Para pembudidaya yang bepergian ke sana terbang ke istana tanpa ragu-ragu dan dengan mudah melewati penghalang dengan kilatan cahaya putih. Suatu hari, seberkas cahaya biru tiba di bawah istana dan tiba-tiba berhenti. Cahaya biru memudar untuk mengungkapkan seorang pemuda dengan penampilan yang sama, Han Li yang telah mengikuti arah petanya.
Dia melihat peta bersulam dengan sedikit keraguan dan melihat sekeliling, memastikan tidak ada yang lain di dekatnya. Dia tidak menemukan apapun setelah melihat ke bawah ke laut untuk waktu yang lama. Keraguan Han Li semakin kuat. Dengan pikiran yang tiba-tiba muncul di benaknya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Setelah melihat istana batu giok yang indah mengambang di antara awan, Han Li tersentak kaget. Dia dengan kosong menatap istana untuk waktu yang lama sebelum dia pulih dari keterkejutannya. Dia tidak segera mendekati aula istana, malah memutuskan untuk berunding sejenak. Tapi tiba-tiba, ekspresinya bergerak dan tubuhnya bersinar dengan cahaya biru, menyebabkan dia menghilang tanpa jejak. Sesaat kemudian, awan merah mengalir dan berhenti di dekat tempat Han Li baru saja berada. Awan merah menyebar untuk mengungkapkan seorang lelaki tua berambut merah dengan kain bordir di tangan. Dia melihat kain bordir di tangannya dan dengan dingin memeriksa sekelilingnya. Ketika dia menoleh ke langit dan melihat istana, dia tidak bisa tidak mengungkapkan kegembiraan. Segera setelah itu, lelaki tua berambut merah itu terbang ke langit dalam awan merah tanpa berpikir dua kali. Kemudian dengan kilatan cahaya putih, lelaki tua itu melewati penghalang cahaya emas. Han Li muncul kembali di dekatnya tak lama setelah itu. Dengan alis berkerut, ekspresinya mulai berubah tanpa henti. Pada minggu berikutnya, Han Li dengan sabar menyembunyikan dirinya di dekatnya dan melihat dua pembudidaya formasi inti lainnya memasuki penghalang cahaya istana. Mereka juga memiliki peta kain bordir. Suatu hari, kesabaran Han Li akhirnya mengering, dan dia terbang menuju penghalang emas. Dengan membalik tangannya, dia mengeluarkan petanya dan perlahan menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Peta itu kemudian melepaskan cahaya spiritual putih dan membungkus Han Li di dalamnya. Mengambil langkah maju, Han Li dengan mudah melewati penghalang seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Setelah memutar kepalanya kembali ke penghalang cahaya, Han Li terbang menuju istana yang indah tanpa ragu-ragu. Setelah terbang lebih dekat ke istana, Han Li menyadari karakter kuno perak besar yang tergantung 40 meter di atas pintu masuk istana, Heaven Void Hall. Tidak hanya karakter-karakter ini yang megah dan mengesankan, tetapi tepi goresannya juga sangat tajam. Setelah hanya sekilas, matanya merasakan sakit yang samar dan tumpul. Dia buru-buru menundukkan kepalanya ketakutan, tidak berani melihat lebih jauh. Dengan gigi terkatup, Han Li kemudian dengan hati-hati berjalan ke istana saat dia menatap ke kedalamannya. Han Li kagum begitu dia masuk. Dia melihat jalan lurus dan sempit yang seluruhnya terbuat dari batu giok halus yang tembus cahaya. Dia tidak bisa melihat ujungnya. Lebarnya 9 meter dan tinggi 12 meter, menyebabkan mereka yang berjalan melewatinya merasakan tekanan mental yang tidak nyaman. Han Li mengerutkan kening dan melepaskan indera spiritualnya setelah beberapa pemikiran, tetapi ekspresinya segera mengungkapkan keterkejutan saat indera spiritualnya bertemu dinding di segala arah dan secara paksa dipantulkan kembali. Dia bahkan tidak bisa menyebarkan indera spiritualnya, apalagi mencari istana dengan itu. Mata Han Li bersinar dengan cahaya semangat, dan dia dengan penuh perhatian memeriksa dinding batu giok, menemukan secercah cahaya berkilau samar. Dia akan melewatkannya jika dia tidak memperhatikan dengan ama. Tampaknya seluruh bagian ini membatasi mereka yang memiliki kemampuan hebat. Han Li kemudian mengulurkan jarinya dan dengan ringan membelai batu giok halus itu. Meskipun dia tidak bisa mengenali jenis batasan yang tepat, dia tahu batasan itu mengandung kekuatan spiritual yang dalam dan tak terukur, menyebabkan hati Han Li sedikit bergetar. Dia diam-diam menarik jarinya dan merenung sejenak dengan dagu di tangan sebelum mengangkat kepalanya dan memutuskan untuk berjalan ke depan. Dengan mata menyipit, Han Li dengan tenang melihat sekeliling bagian dalam lorong saat dia berjalan melewatinya. Karena ada pembatasan, dia tidak perlu takut bahwa seseorang disembunyikan di dekatnya dan akan menyergapnya, memungkinkan dia untuk melanjutkan tanpa rasa takut. Namun, lorong seperti jurang ini benar-benar panjang. Dia berjalan selama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan makan,
sebelum akhirnya mencapai ujungnya di mana pintu keluar yang terbuat dari cahaya biru air muncul di depan matanya. Dengan semangat yang bangkit, Han Li buru-buru berjalan melewatinya. Mata Han Li menyusut dan dia langsung menjadi waspada. Cahaya biru mengungkapkan aula besar. Aula membentang 1.500 meter dan sangat mengesankan. Bahkan jika beberapa ribu orang hadir, itu tidak akan ramai sedikit pun. Tetapi yang lebih aneh lagi adalah beberapa puluh pilar batu giok besar tersebar merata di seluruh aula. Tidak hanya pilar batu giok setebal beberapa meter, tetapi juga diukir dengan indah dengan segala jenis binatang langka dan aneh yang beberapa di antaranya belum pernah dia lihat sebelumnya. Masing-masing tampak hidup dan hidup, mengandung ki spiritual unik mereka sendiri. Di bagian paling atas pilar ini ada beberapa puluh pembudidaya, masing-masing mengenakan pakaian mereka sendiri dan berdiri atau duduk atas kemauan mereka sendiri. Terlepas dari beberapa pembudidaya, masing-masing dari mereka memonopoli satu pilar. Selain itu, tidak ada orang yang berbicara dengan keras, mereka semua mengurus bisnis mereka sendiri. Kedatangan Han Li dengan malas menarik perhatian sebagian kecil dari para pembudidaya. Namun, beberapa dari mereka mengungkapkan keterkejutan saat melihatnya. Han Li mengungkapkan senyum pahit karena dia juga mengenali mereka. Nanda. Chapter 432. Grandmaster Zenith Yin. Di antara orang-orang yang sudah berada di aula adalah Bon Sage yang baru saja dia pisahkan. Dia duduk bersila di pilar batu giok di sudut aula, dengan dingin menatapnya dengan kejutan yang tidak disembunyikan. Di pilar batu giok lain adalah seorang wanita menatap Han Li dengan terkejut. Dia adalah roh peri valet dari sekte Suara Indah. Seorang pria elegan mengenakan jaket biru dengan penampilan tenang berdiri di sampingnya. Ketika pria itu melihat bahwa ekspresi peri valet spirit sedikit aneh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengukur Han Li. Melihat Han Li tampak muda, matanya dengan dingin berkilau, dan dia mengajukan beberapa pertanyaan kepada peri valet spirit. Akibatnya, roh peri valet dengan anggun tersenyum dan berbisik kepada pria itu seolah-olah dia sedang menjelaskan identitas Han Li. Han Li mengerutkan kening dan mengalihkan pandangannya dari mereka. Tatapannya terfokus pada area lain di mana seseorang menatap Han Li dengan niat buruk. Han Li bingung menemukan seorang lelaki tua dengan wajah marah, melihat ke arahnya. Han Li terkejut sesaat sebelum mengenalinya dan merasa kesal. Orang itu adalah Penatua Miao dari 6 istana bersatu. Karena masalah bayi ikan mas, Penatua Gu ingin membunuhnya. Namun, Han Li memanfaatkan kerusakan besar pada origin ki-nya dan batasan mantra formasinya yang menakjubkan untuk membalikkan keadaan dan melenyapkannya. Bertahun-tahun telah berlalu sejak ini terjadi, tetapi Penatua Miao masih mengenalinya. Sepertinya dia merasa agak mendalam tentang kematian Penatua Gu. Han Li dalam hati bergumam pada dirinya sendiri, tapi ternyata dia tidak terlalu mempedulikannya lagi. Setelah mengamati sisa aula, tidak ada pembudidaya lain yang dia kenal. Jadi setelah sedikit ragu, dia dengan santai menemukan pilar batu giok tanpa siapapun di atasnya dan terbang ke puncaknya. Dia duduk bersila sebelum mengukur beberapa pembudidaya lain yang tidak dia kenali. Karena indera spiritual Han Li dibatasi, dia tidak bisa melihat kultivasi orang lain. Dia hanya tahu bahwa mayoritas pembudidaya di sini berada di formasi inti atau lebih tinggi dengan pembudidaya yayasan pendirian dalam minoritas kecil. Bahkan mungkin ada 1 atau 2 Nascent Soul eksentrik di antara mereka. Dengan pemikiran itu, Han Li dengan hati-hati memeriksa yang lain saat dia duduk di pilar. Beberapa waktu kemudian, dia telah mengidentifikasi 2 yang paling mungkin adalah pembudidaya Nascent Soul. Salah satunya adalah seorang sarjana Konfusianisme tua berjubah kuning berwajah kurus. Dia santai memegang punggungnya dengan satu tangan sambil melihat melalui slip giok lusuh dengan yang lain. Dia sesekali mengayunkan kepalanya dengan penuh minat. Dia tampak sangat kutu buku.
Yang lainnya adalah seorang wanita paruh baya yang cantik mengenakan pakaian putih bersih. Dia dikelilingi dengan aura yang menusuk tulang, mencegah orang asing mendekatinya. Pada saat ini, kecantikan sedingin es itu tanpa ekspresi sedang membersihkan pedang panjang hitam legamnya. Dia tampak sangat bangga. Sejak Han Li memasuki aula, dia tidak pernah melihatnya menoleh ke arah lain. Meskipun pembudidaya lain juga tampak tenang dan acuh tak acuh, tingkah laku mereka yang mudah tampak agak dipaksakan jika dibandingkan dengan keduanya. Selain itu, sebagian besar pembudidaya di aula menatap keduanya dengan sedikit rasa hormat yang tidak ada ketika mereka melihat pembudidaya lain. Perbedaan kecil inilah yang membuat Han Li yakin bahwa keduanya adalah ahli Naschen Soul. Awalnya, Han Li mengerti bahwa selain keduanya, pasti ada individu luar biasa lainnya yang tidak bisa diremehkan. Contoh paling jelas adalah Bon Sage. Meskipun budidaya iblis tua hanya pada akhir formasi inti, dia jauh lebih unggul dari pembudidaya formasi inti terlambat lainnya dalam pertarungan kedua setelah pembudidaya Naschen Soul sejati. Siapa yang mungkin tahu harimau tersembunyi apalagi yang menunggu di antara kelompok itu? Han Li dalam hati bergumam pada dirinya sendiri sejenak, tampaknya lupa bahwa dia sendiri dapat mengirim pembudidaya kelas yang sama tanpa banyak usaha. Bagaimanapun, Han Li menjadi semakin berhati-hati setelah renungannya dan kadang-kadang akan merenungkan kekuatan sebenarnya dari mereka yang berkumpul di sini. Ini mungkin tidak akan berakhir menjadi pertemuan pembudidaya yang membosankan. Bagaimanapun, misteri yang ditampilkan dalam fragmen peta kain bersulam dan aula Heaven Void yang mengambang bahkan telah menarik beberapa pembudidaya Naschen Soul. Ini menjamin bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Sayangnya, dia sama sekali tidak mengetahui detailnya. Jika tidak, dia akan merencanakan tindakannya di masa depan, sehingga mengurangi paparannya terhadap bahaya dan membatasi kerugian yang mungkin dia derita karena kejutan mendadak. Dengan situasi seperti itu, Han Li hanya bisa bertindak sesuai dengan bagaimana peristiwa itu terjadi. Saat Han Li tenggelam dalam pikirannya, dia tiba-tiba mendengar transmisi suara dari Bon Sage. Anak muda, aku tidak menyangka kamu juga memiliki fragmen peta Heaven Void. Bagaimana kalau kita bekerja sama dalam perburuan harta karun ini? Berburu harta karun? Setelah mendengar dua kata itu, hati Han Li bersinar dengan sukacita, mengetahui bahwa itu benar baginya untuk datang. Dengan ekspresi yang tidak berubah, dia dengan tenang menjawab, bagaimana senior berniat bekerja sama denganku? Tolong beri aku penjelasan. Ekspresi Bon Sage menjadi cerah setelah mendengar bahwa Han Li tidak menolak. Tepat ketika dia memikirkan apa yang harus dikatakan, dua orang dengan angkuh masuk ke aula. Ketika Han Li dan Bon Sage melihat keduanya, ekspresi mereka sangat berubah. Sementara ekspresi Han Li hanya sedikit memucat, wajah Master of Bone benar-benar terdistorsi dengan matanya mengungkapkan kegilaan haus darah. Untungnya, pikirannya cepat dan ekspresi ini hanya berlangsung sesaat sebelum ekspresi tenangnya muncul kembali. Dua orang yang masuk tidak memperhatikan kelainan Bon Sage. Namun, dalam hati Han Li menggerutu saat melihat keduanya, karena salah satunya adalah penguasa Pulau Muda Pulau Zenith Yin, Wu Chou. Meskipun Han Li tidak terbiasa dengan wajah pucat, pembudidaya paruh baya bermata ramping di sisinya, dia memiliki tebakan samar tentang siapa dia dan tidak bisa tidak merasa menyesal telah datang ke sini. Pada saat itu, pria paruh baya itu membawa Wu Chou ke aula dan dengan dingin menyapu pandangannya ke segala arah. Segera, tatapannya jatuh pada seorang kultivator dengan wajah pucat, dan dia dengan dingin tertawa. Kultivator berwajah pucat memucat, dan tubuhnya sedikit gemetar. Tapi setelah beberapa pemikiran cepat, dia langsung berdiri tegak. Bagus, sangat bagus. Setelah menyelesaikan tawanya yang dingin, matanya dengan dingin berkilau dan jatuh pada Han Li. Ketika tatapannya jatuh pada Han Li, dia merasa seolah-olah seekor ular beludak sedang menatapnya dan merasakan rambutnya berdiri. Meskipun penampilannya tenang, hatinya sangat kacau. Han Li langsung merasa takjub.
Pria parubaya itu secara tak terduga mengungkapkan jejak kejutan menyenangkan yang tidak disembunyikan saat melihatnya. Meskipun ekspresinya segera menjadi tenang sekali lagi, Hanli dapat melihatnya dengan jelas. Ini menyebabkan Hanli bingung dengan keraguan yang mengalir di benaknya. Bonsage juga melihat ini dan tercengang. Tetapi segera setelah itu, matanya bergeser beberapa kali, dan dia menundukkan kepalanya dalam perenungan. Pada saat itu, pria parubaya itu menatap kosong pada sarjana tua Konfusianisme dan wanita cantik itu sejenak sebelum menahan tatapan dinginnya. Dia dengan ramah menangkupkan tangannya kepada keduanya dan berkata, "Saya tidak menyangka akan melihat Saudara King dari Pulau Bango Selatan dan Nyonya Wen dari Gunung Tembok Putih. Aku benar-benar minta maaf karena tidak mengenalimu. Tidak ada rasa tidak hormat. Klan saya sebanding dengan Pulau Zenith Yin Anda sendiri. Kami hanya kebetulan bertemu. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan yang hanya terjadi setiap 300 tahun sekali. Saya juga mendengar bahwa Menhuzi memperoleh fragmen peta Heaven Void sebagai persembahan. Dia harus segera datang. Ketika saatnya tiba, kami para bajangan tua akan berkumpul bersama sekali lagi." Orang tua itu menyingkirkan selip batu giok dan berbicara dengan senyum yang tidak tulus. Menhuzi juga datang. Ekspresi pria parubaya itu berubah seolah-olah sangat takut dengan nama itu. "Tepat sekali. Saya mendengar bahwa hidupnya akan segera berakhir. Dia datang ke Heaven Void Hall untuk menemukan buah pemanjang hidup untuk memperbaiki beberapa pil pemanjang hidup dengan harapan dia dapat hidup beberapa tahun lagi." Pria tua itu berbicara dengan bangga dengan suara yang mengandung sedikit ejekan dingin. Wanita cantik yang sedingin es itu terus melihat ke bawah ke harta pedangnya saat dia membersihkannya, sama sekali mengabaikan percakapan mereka. Ketika Hanli mendengar percakapan mereka, dia hanya bisa menghirup udara dingin. Dia telah memperoleh sedikit informasi dari beberapa kata itu. Pria parubaya di sebelah Wu Chou sebenarnya adalah Grandmaster Zenith Yin, dan kata-kata mereka mengungkapkan bahwa ada kultivator jiwa baru lahir yang akan datang. Ada juga obat roh pemanjang hidup di Heaven Void Hall. Tak terbayangkan. Tidak heran para ahli Nasjen Sol dengan tidak sabar bergegas ke sini. Chapter 433. Ginseng Roh 9 Cur. Saat Hanli merenungkan informasi yang baru saja dia terima, dia juga bertanya-tanya apakah dia ingin mengarungi perairan berlumpur ini atau tidak. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi, istana aneh di langit ini tampak mirip dengan pengadilan Yue dengan darah dan api dan telah sepenuhnya dibangun oleh para pembudidaya kuno. Meskipun berisi banyak harta, bahayanya juga cukup banyak. Ekspresi Grandmaster Zenith Yin yang tidak dapat dijelaskan telah membuatnya sedikit takut. Mungkinkah dia merencanakan sesuatu? Terlepas dari hal lain yang terjadi, akan lebih bijaksana bagi Hanli untuk segera mundur. Namun, dia telah mengumpulkan dari kata-kata eksentrik tua itu bahwa tempat ini hanya dibuka setiap 300 tahun sekali. Jika dia kembali sekarang, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Ini sudah cukup menjadi alasan untuk keraguan lebih lanjut. Sementara Hanli tenggelam dalam pikirannya, dia tiba-tiba mendengar suara Bonsage. "Anak muda, apakah kamu memiliki sesuatu yang mungkin diinginkan Zenith Yin? Aku tidak bisa memikirkan alasan lain mengapa dia akan melihatmu seperti itu. Jika tebakanku benar, dia ingin membuangmu." Meskipun Bonsage berbicara dengan acuh tak acuh, kata-katanya jelas mengandung sedikit ejekan. Hanli dalam hati mendengus dan menjawab, "Jika Tuan Pulau Zenith Yin mengetahui bahwa dirimu yang terhormat ada di sini, dia mungkin akan sangat tertarik. Dia hampir pasti ingin mengobrol dengan baik dengan tuannya yang telah lama hilang." "Kamu berani mengancamku?" Bonsage bertanya dengan sinis. "Aku tidak akan berani. Mengingat status dan kemampuan senior, bagaimana mungkin saya berani melakukannya? Namun, mungkin demi kepentingan terbaik senior untuk tidak menikmati kemalangan orang lain. Kalau tidak,
Saya mungkin secara tidak sengaja terpeleset ketika hidup saya dalam bahaya dan secara tidak sengaja melibatkan senior. Han Li menjawab tanpa ekspresi. Bonsage tetap diam untuk beberapa waktu. Han Li percaya dia telah menjadi marah karena malu dan tidak ingin berbicara dengan Han Li lebih jauh. Tapi itu hanya penyebab keterkejutan yang lebih besar ketika dia tiba-tiba mendengar serangkaian kata-kata dingin yang membuatnya terkejut. Apakah kamu ingin membentuk Naschen Sol, senior? Apa yang kamu maksud? Han Li bertanya, dengan paksa menahan kegembiraan di dalam hatinya. Hehe, apa maksudku? Kata-kata saya cukup sederhana. Saya tahu item yang akan menggandakan peluang Anda untuk membentuk Naschen Sol. Itu terletak di Aula Heaven Void. Tidak ada item lain yang dapat melakukan ini. Jika Anda bergandengan tangan dengan saya dan mengambil kesempatan untuk melenyapkan murid pengkhianat saya Zenith Yin, saya akan memberitahu Anda metode untuk mendapatkannya. Bagaimana dengan itu? Karena saya mengolah dao hantu iblis, saya tidak bisa menggunakan item ini. Kalau tidak, saya bahkan tidak akan menyebutkannya kepada Anda. Dan bahkan jika Anda tidak setuju untuk bergandengan tangan dengan saya, tampaknya Zenith Yin akan mengambil inisiatif untuk menemukan Anda. Ketika saatnya tiba, hehe. Bonsage memanfaatkan wortel dan tongkat sambil mengungkapkan kebenciannya yang tidak disembunyikan terhadap Grandmaster Zenith Yin. Han Li tidak segera memutuskan. Dia malah duduk diam dan mengerutkan kening, tenggelam dalam pikirannya. Inkarnasi muda Bonsage juga tampak cukup tenang dan tidak tergesa-gesa. Dia percaya seorang pembudidaya formasi inti tidak mampu menolak tawaran sebesar itu. Dia hanya perlu dengan tenang menunggu persetujuan akhirnya dari Han Li. Pada saat itu, Grandmaster Zenith Yin dan Wu Chou terbang ke pilar tua cendekiawan Konfusianisme dan mengobrol sebentar-sebentar, sesekali mengatakan sesuatu kepada wanita cantik bermarga Wen. Namun, wanita cantik itu menutup matanya setelah dia selesai memoles pedangnya. Sepertinya dia tidak memperhatikan mereka. Grandmaster Zenith Yin tidak tampak marah atau malu dengan perlakuan dingin ini dan terus berbicara sambil tersenyum. Sudah jelas dia tipe yang cerdas. Han Li sedikit membawa orang-orang ini ke dalam pandangannya dan semakin takut pada Grandmaster Zenith Yin. Tidak hanya kultivasi orang ini dalam, tetapi kecerdasannya jauh melebihi kultivator biasa. Apalagi yang bisa memaksa Bonsage untuk menginjak dao hantu iblis dan meninggalkan jalannya menuju reinkarnasi? Bonsage jelas benci tidak bisa menggiling tulang muridnya yang berkhianat dan menyebarkan abu mereka. Namun, terlepas dari kebencian antara iblis tua Bonsage dan Zenith Yin, tatapan Zenith Yin terhadap Han Li jauh dari ramah. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari seorang pembudidaya Naschen Sol, dalam konfrontasi sejati kemungkinan itu sangat kecil. Lagi pula, ada perbedaan yang terlalu besar antara formasi inti awal dan tahap jiwa baru lahir. Bahkan jika harta sihirnya dan kumbang pemakan emas bahkan lebih kuat, dia masih akan dibantai tanpa banyak usaha dari mereka. Setelah beberapa pertimbangan, Han Li akhirnya menanggapi Bonsage, beri aku penjelasan tentang item yang kamu sebutkan itu. Apakah itu ada hubungannya dengan apa yang Anda katakan tentang menjadi kultivator jiwa baru lahir? Tentu saja. Selama Anda bersedia bergandengan tangan dengan saya pasti akan membocorkan beberapa hal kepada Anda. Bonsage sedikit senang dan diam-diam menjawab. Han Li tidak segera menanggapi dan dengan blak-blakan menutup matanya, berpura-pura memperbaiki ki. Item itu bernama Ninikel Spirit Ginseng. Ini adalah item ki spiritual surga bumi yang diubah. Meskipun tubuh utamanya adalah ramuan spiritual, sifat spiritualnya yang murni menyebabkannya berubah menjadi binatang atau serangga, memungkinkannya bergerak sendiri. Ia cukup pandai bersembunyi. Bertahun-tahun yang lalu, saya melihat item ini di Heaven Void Hall. Pada saat itu, kultivasi saya terlalu rendah, dan saya tidak memiliki alat sulap yang sesuai. Karena itu, saya terpaksa melepaskannya. Kali kedua saya datang ke sini,
saya berada di tahap Nascent Soul dan tidak perlu lagi membuang usaha untuk mendapatkannya. Tapi itu akan terbukti cukup berguna bagimu. Bonsage berbicara seolah-olah dia tidak mau melepaskannya. Ginseng 9 kal roh. Hanli menarik napas dingin. Hanli sudah lama mengetahui ramuan abadi yang legendaris ini. Meskipun Hanli sering melihat ramuan ini disebutkan dalam catatan ramuan obat kuno, dia percaya item ini telah muncul di dunia fana selama zaman kuno. Mungkinkah item ini benar-benar ada di Heaven Void Hall? Namun demikian, menemukan 1 atau 2 batang ramuan abadi seperti itu bukanlah hal yang mustahil. Namun, ini adalah pertama kalinya dia mendengar ginseng roh 9 kal berguna dalam memadatkan jiwa yang baru lahir. Catatan selalu kabur tentang kegunaan spesifiknya dan hampir tidak menyebutkannya. Mungkinkah iblis tua ini membohongiku agar aku mau bekerja sama dengannya? Hanli curiga. Mungkin setelah menebak keraguan Hanli, Bonsage melanjutkan, tenanglah. Ketika kita menembus penghalang, pertama-tama saya akan membantu Anda mendapatkan item ini di pas kedua. Kemudian setelah kita melenyapkan murid pengkhianat saya akan memberi Anda resep rahasia. Selama Anda membuat pil obat sesuai dengan instruksinya, itu akan sangat meningkatkan peluang Anda untuk memadatkan jiwa yang baru lahir. Namun, saya juga datang ke Heaven Void Hall untuk mencari bahan kultivasi yang berguna. Ketika saatnya tiba, Anda harus meminjamkan bantuan Anda sehingga saya bisa terbukti lebih berhasil. Bonsage mengambil inisiatif untuk menghilangkan keraguan Hanli dan mengajukan syarat yang menjawab sebagian besar kecurigaan Hanli. Bagus, jika Anda benar-benar yakin dapat membunuh Zenith Yin, saya mungkin akan meminjamkan bantuan saya. Hanli akhirnya setuju untuk membentuk aliansi sementara dengan Bonsage. Sebenarnya, aliansi ini cukup lemah, dan cukup sulit untuk mengatakan berapa lama itu akan bertahan. Mungkin bahkan akan patah segera setelah Grandmaster Zenith Yin terbunuh. Hanli dalam hati menghela nafas panjang. Dari nada iblis tua, ini sebenarnya bukan pertama kalinya dia ke sini. Memiliki sekutu yang berpengalaman jauh lebih baik daripada meraba-raba sendiri. Paling tidak, dia bisa belajar sedikit tentang dasar-dasar Heaven Void Hall dan tidak diragukan lagi mempercayai keinginan Bonsage untuk membunuh Grandmaster Zenith Yin. Dengan itu, Hanli dan Bonsage mencapai kesepakatan, dan Hanli mulai membuat beberapa pertanyaan tidak langsung tentang Heaven Void Hall. Setelah mengobrol lama dan diam-diam dengan Bonsage, ekspresi Hanli menjadi tidak sedap dipandang. Tampaknya peluang dan bahaya berjalan beriringan. Perjalanan ke Heaven Void Hall khususnya akan terbukti sangat berbahaya. Dia hanya bisa menghela nafas. Segera setelah itu, pikirannya melayang dan dia mulai memperbaiki ki dalam meditasi. Di dalam aula, Hanli tidak perlu khawatir tentang serangan mendadak. Dari tes sebelumnya, terlepas dari beberapa teknik mengambang dan teknik sihir kecil lainnya, teknik lain tidak dapat digunakan. Kekuatan sihir apapun yang digunakan melewati titik tertentu akan larut. Bahkan harta sihir yang terkandung dalam tubuh seseorang akan menjadi seperti benda mati tanpa sihir. Pembatasan ini luar biasa. Pada minggu berikutnya, para pembudidaya di aula tumbuh semakin banyak, akhirnya mengumpulkan lebih dari 100 orang. Pilar giok telah lama diisi oleh pembudidaya lain. Mereka yang datang kemudian hanya dapat menemukan tempat untuk duduk di lantai dan beristirahat di sana untuk sementara waktu. Chapter 434. Berkumpul. Semakin sedikit pembudidaya tiba sampai beberapa hari kemudian ketika aliran bertahap berhenti. Namun, Grandmaster Zenith Yin dan cendekiawan tua Konfusianisme duduk diam dengan ekspresi serius. Mereka kadang-kadang akan menyapu pandangan mereka ke seberang ruangan seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Mungkinkah mereka menunggu Menhuzi? Hanli secara alami memperhatikan ini dan sangat penasaran. Karena itu, dia juga mengawasi. Saat sore tiba, langkah kaki terdengar dari pintu masuk aula.
Dengan beberapa kilatan cahaya biru, dua orang berjalan ke aula satu persatu. Salah satunya adalah seorang Taois tua dengan kulit kemerahan, dan yang lainnya adalah seorang lelaki tua berpakaian seperti petani dengan ekspresi pahit di wajahnya yang kurus dan gelap. Setelah keduanya muncul, para pembudidaya di aula menjadi gelisah. Mayoritas orang memandang keduanya dengan rasa hormat. Tampaknya keduanya cukup terkenal. Grandmaster Zenith Yin dan sarjana Konfusianisme tua memandang mereka dengan niat buruk. Ekspresi Grandmaster Zenith Yin sangat kasar. Kedua ahli yang baru tiba itu membalas tatapan permusuhan pihak lain saat melihat mereka. Taois tua itu mendengus dan berkata, "Iblis tua Zenith Yin, Anda datang cukup awal. Sepertinya Anda dari Iblis Dao cukup bertekad untuk menjadi yang teratas selama Heaven Void Hall ini." Tian Wuzi, bukannya Grandmaster ini datang lebih awal tetapi kalian orang-orang munafik datang terlambat. Karena saya berpendapat bahwa informasi fragmen peta Anda salah, saya tidak mengharapkan Anda tiba. Ini juga bagus. Grandmaster ini sekarang memiliki kesempatan untuk melampaui Anda. Grandmaster Zenith Yin menanggapi dengan ekspresi sinis. Siapa yang kamu pikir akan kamu lewati, Zenith Yin? Tolong, beritahu kami. Tanpa menunggu Taois tua untuk menyerang balik, suara lain bergema di seluruh aula. Ketika Zenith Yin dan sarjana Konfusianisme tua mendengar suara baru, ekspresi mereka sangat berubah. Wanita cantik pendiam itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dengan dingin berbicara sambil menatap pintu masuk aula. "Wan Tianming, Anda telah tiba. Sepertinya Nona Wen juga telah tiba. Mengapa penampilanku mengejutkanmu?" Setelah ini dikatakan, tembakan kabur dari luar dan memperlihatkan seorang pria paruh baya dengan jubah ungu dan sabuk giok. Orang ini memiliki wajah persegi dan alis besar dengan gigi putih mengkilap. Dia dengan acuh tak acuh melirik wanita cantik itu sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Grandmaster Zenith Yin. Kehadirannya memancarkan aura yang mengesankan. Grandmaster Zenith Yin menutup bibirnya dengan ekspresi menakutkan dan tetap diam menanggapi tatapan tajam pria ini. Ini sangat mengejutkan Han Li. Dia tidak bisa membantu tetapi memeriksa dengan cermat para pendatang baru. Han Li dengan bingung menebak bahwa karena seorang pembudidaya jiwa baru lahir awal seperti Grandmaster Zenith Yin agak takut pada mereka, orang ini pastilah seorang pembudidaya jiwa yang baru lahir pertengahan. Dari apa yang dilihatnya, ketiga pendatang baru itu seharusnya adalah pembudidaya dari Dao Benar Laut Bintang yang tersebar. Adapun Zenith Yin dan yang lainnya, mereka seharusnya dari Dao Iblis. Kegelisahan aula sebelumnya telah segera dipadamkan oleh kedatangan pria paruh baya itu. Hanya bisikan samar, Master Sekte dari Myriad Guides of Enlightenment, yang bisa terdengar. Jelas, pria paruh baya itu tampaknya memiliki status yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan dua lainnya. "Wan Tianming, apakah petugas pedangku terluka oleh salah satu muridmu?" Wanita cantik bermarga Wen mengajukan pertanyaan ini tanpa menahan diri seolah-olah tidak takut pada orang ini. Itu jelas tidak benar. Hanya saja murid sekte saya melihat bahwa kultivasi petugas pedang Anda cukup baik dan mereka hanya ingin bertukar petunjuk. Mungkinkah Lady Wen menginginkan eskalasi permusuhan yang hebat karena masalah sekecil itu? Mata Wan Tianming menyipit saat dia berbicara dengan ekspresi acuh tak acuh. "Bertukar penunjuk, petugas pedang saya hanya di yayasan pendirian awal. Murid-murid Anda jelas-jelas menggertaknya dan dengan sengaja mempermalukan sekte kami." Wajah wanita cantik itu menjadi dingin. "Menghina sekte nyonya? Saya tidak berani. Demi reputasi Arksign, nanti saya akan meminta murid-murid itu menawarkan permintaan maaf mereka yang rendah hati." Pria paruh baya itu sedikit mengerutkan kening dan berbicara tanpa banyak perhatian. "Apa urusanku ini dengan suami tuanku? Jika Anda tidak mau, lalu bagaimana kalau saya menggunakan seni pedang dualitas berbudi luhur saya untuk bertukar petunjuk dengan Master Sekte Wan?" Wanita cantik itu menjadi lebih marah pada kata-katanya. "Bandingkan catatan dengan Nona Wen, mari kita lupakan itu.
Jika Arksain dari 6 jalan mengetahui bahwa saya menggertak istrinya, dia akan mencari hidup saya. Saya tidak ingin menghasut perang besar antara Dao yang benar dan iblis. Wan Tianming terkekeh seolah-olah dia menganggapnya konyol. Ketika wanita cantik itu mendengar ini, wajahnya memerah. Setelah tatapan terakhir, dia menjatuhkan masalah itu. Sementara wanita cantik itu membiarkan masalah itu berakhir dengan pria paruh baya itu tidak mau melakukan hal yang sama dengan Grandmaster Zenith Yin. Dia mencibir pada Grandmaster Zenith Yin. Tetapi ketika dia ingin mengatakan sesuatu, sebuah gemuruh bergetar dari lorong dan samar-samar mengguncang seluruh aula. Terlepas dari eksentrik Naschen Sol, semua pembudidaya melihat ke arah pintu masuk dengan waspada. Grandmaster Zenith Yin dan cendekiawan tua Konfusianisme saling memandang dengan sedikit kegembiraan tersembunyi. Namun, ekspresi senang Grandmaster Zenith Yin tampak dipaksakan. Mata Wan Tianming dengan dingin berkilau dan memancarkan niat membunuh yang tajam. Taois tua dan petani tua juga sepertinya tahu siapa yang datang dan mengungkapkan sedikit kekhawatiran. Getaran segera tumbuh lebih kuat dan lebih sering, akhirnya mengungkapkan sosok yang sangat tinggi. Seorang eksentrik berjubah biru dengan janggut keriting kuning tiba-tiba masuk. Tampaknya setiap langkahnya menyebabkan seluruh aula bergoyang seolah-olah beratnya lebih dari 6.000 kilogram. Di bawah tatapan kagum semua orang, dia memperhatikan orang-orang di dalam aula tanpa peduli sebelum mengarahkan pandangannya pada Wan Tianming dan tertawa terbahak-bahak. Saya tidak berpikir bahwa Master Sektewan yang hebat akan datang ke sini. Sepertinya itu benar bagi saya untuk datang ke sini. Saya selalu ingin melawan diri saya sendiri melawan Sekte Master Wan, tetapi sangat disayangkan bahwa saya tidak pernah memiliki kesempatan sampai sekarang. Si eksentrik menatap pria paruh baya itu dengan tatapan provokatif. Saya juga telah menantikan untuk menyaksikan seni iblis surgawi Brotherman, yang terkenal sebagai seni iblis pertahanan terbesar di Laut Bintang yang tersebar. Wan Tianming dengan dingin melirik eksentrik dan menjawab tanpa rasa takut. Hei, dikatakan dengan baik, dikatakan dengan baik. Saya telah menantikan untuk mengalami True Heaven Shifting Arts dari Sekte Master Wan. Orang eksentrik itu menyeringai lebar dengan keinginan yang tidak disembunyikan. Sial baginya, Master Sekte Wan tidak ingin menyebabkan insiden saat ini. Dia dengan lembut berbicara kepada Taois tua dan petani tua sebelum ketiganya terbang menuju pilar batu giok. Setelah itu, Taois tua berbicara kepada pembudidaya formasi inti tua di pilar sambil tersenyum. Kultivator formasi inti kemudian mengosongkan pilar seolah-olah dia telah menerima bantuan besar dan pindah ke tempat yang berbeda. Ketika eksentrik melihat ini, wajahnya memiliki jejak ejekan. Setelah mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, tubuhnya tiba-tiba kabur sebelum muncul kembali di pilar batu giok. Secara kebetulan, pilar batu giok itu adalah milik Han Li. Ketika Han Li melihat ini, ekspresinya berubah menjadi shock. Enyah, tempat ini milikku. Saat eksentrik muncul di pilar, dia dengan dingin berbicara kepada Han Li dengan tatapan dingin. Ekspresi Han Li tiba-tiba berubah tak sedap dipandang, dan dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya dengan paksa. Dia tetap diam, berpikir untuk memaksa tinggal sejenak. Tapi dia segera melompat dari pilar batu giok, diikuti oleh tawa liar eksentrik. Wajah Han Li tertutup es. Meskipun itu sangat memalukan, dia hanya bisa menahannya untuk saat ini. Lagi pula, pembatasan aula mungkin dapat mencegah pembudidaya bertindak, tetapi dia tidak yakin apakah pembatasan ini memiliki pengaruh yang besar pada pembudidaya Naschen Sol. Dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya dengan membiarkan dirinya diliputi emosi. Menekan perutnya yang penuh keluhan, dia menemukan tempat yang bersih di lantai dan duduk. Cendekiawan tua Konfusianisme bertanya kepada eksentrik dengan senyum berseri-seri, "Saudara laki-laki datang agak terlambat. Saya percaya bahwa Brotherman telah berubah pikiran. Apakah kamu tidak berniat untuk datang? Bagaimana itu mungkin?" "Saya datang ke aula Heaven Void dengan harapan memperbaiki pil pemanjang hidup.
Hanya saja beberapa hal di sepanjang jalan telah menunda saya. Adapun kedatangan Wan Tianming, saya cukup kagum. Mungkinkah dia tahu bahwa buah yang memperpanjang kehidupan telah matang dan juga ingin memetik beberapa dari mereka? Si eksentrik membelai janggut kuningnya dan berbicara dengan sedikit keraguan. Saya tidak yakin. Namun, ada banyak harta luar biasa lainnya di aula Heaven Void. Siapa yang tahu untuk apa dia datang ke sini? Cendekiawan Konfusianisme tua berbicara dengan ragu. Grandmaster Zenith Yin tampaknya telah memikirkan sesuatu dan dengan khawatir berkata, Wan Tianming adalah salah satu tokoh terkemuka dari Dao yang benar. Apakah dia berniat untuk memperjuangkan Heaven Void Cauldron, kuali surgawi? Itu tidak mungkin. Jika barang itu begitu mudah diperoleh, itu akan lama diambil oleh pembudidaya lain sebelum mereka mendapat kesempatan. Tanpa menunggu Menhuzi untuk menjawab, sarjana Konfusianisme tua menggelengkan kepalanya seperti drum mainan. Hanli setuju karena karakter utama dari cerita baru saja tiba. Jadi bagaimana mungkin MacGuffin sudah diambil? Tentu saja. Chapter 435. Kuali Heaven Void dan Pil Heavenman. Itu mungkin tidak pasti. Saya mendengar bahwa para murid dari Gerbang Pencerahan Segudang telah menghabiskan beberapa tahun terakhir untuk mencari ulat sutra benang emas. Tetapi informasi mengenai pencarian mereka tiba-tiba berhenti, mungkin karena mereka telah ditemukan. Dengan bantuan serangga eksotis ini, sangat mungkin bagi penguasa Myriad Guides of Enlightenment untuk mendapatkan Heaven Void Cauldron. Grandmaster Zenith Yin mengerutkan kening dan tanpa sadar menatap Wan Tianming dan yang lainnya dengan sangat khawatir. 3 pembudidaya jiwa baru lahir Dao yang benar saat ini sedang duduk bersila di atas satu pilar seolah-olah mereka tidak punya niat untuk berbicara. Tidak hanya mungkin Wan Tianming memiliki ulat sutra benang emas, saya pernah mendengar bahwa Anda, Zenith Yin, telah memperoleh 2 ular piton api mutan dari Lee Fire Island. Ambisimu untuk perjalanan ini juga cukup besar. Menhuzi melirik Grandmaster Zenith Yin dan berbicara tanpa menahan diri. Dia tampak agak meremehkan tindakan diam-diam Grandmaster Zenith Yin. Ketika Grandmaster Zenith Yin mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba berubah beberapa kali sebelum dia memulihkan ketenangannya. Namun, dia sangat mengutuk di dalam hatinya. Tidak diragukan lagi bahwa orang-orang kepercayaannya sendiri telah membocorkan informasi ini karena telah didengar oleh Menhuzi. Tampaknya selain memperoleh buah yang memperpanjang hidup, Menhuzi ingin terus mengawasi tindakan Grandmaster Zenith Yin di sepanjang jalan. Meskipun merasa kesal, Grandmaster Zenith Yin berbicara dengan wajah kosong, sepertinya ketidakmampuan saya telah menarik ejekan Anda. Saya benar-benar telah memperoleh 2 ular piton api mutan, tetapi keterampilan mereka dangkal. Karena peluang keberhasilan mereka rendah, saya membutuhkan bantuan Brother Man dan Brother King. Hati sarjana Konfusianisme tua itu tergerak dan dia ragu-ragu bertanya, membantumu? Apakah kita mendapatkan keuntungan? Ketika Grandmaster Zenith Yin mendengar ini, dia mengungkapkan sedikit senyum, memilih untuk melanjutkan transmisi suara daripada berbicara. Menurut informasi yang ditinggalkan oleh Master Heaven Void Hall, ada beberapa barang antik kelas atas yang ditinggalkan dari zaman kuno. Kekuatan mereka tidak diragukan lagi tak tertandingi. Terlepas dari Heaven Void Cauldron dan Heavenman Pill, bagaimana kalau kita membagi item lainnya secara merata? Wajah sarjana Konfusianisme tua itu berkelebat dengan keserakahan, tetapi setelah beberapa pertimbangan, dia melihat ke arah Menhuzi sebelum menjawab dengan transmisi suara. Saya tidak punya masalah dengan ini, tetapi itu akan tergantung pada saudara Men. Lagi pula, tanpa Brother Man untuk menangkap Wan Tianming, saya tidak akan berani mengambil risiko. Grandmaster Zenith Yin tidak terkejut mendengar ini. Dia tahu bahwa Konfusianisme tua ini bernama Awam King Yi. Benar-benar seorang perencana tua. Jika dia tidak menarik Menhuzi, masalah ini tidak akan berhasil. Jadi, Grandmaster Zenith Yin menoleh ke Menhuzi dan menyampaikan kondisinya kepada Menhuzi dengan transmisi suara. Saudaraku,
apa pendapatmu tentang lamaranku? Apakah Anda tertarik untuk bekerja sama? Bagaimanapun, Brother Man harus memahami dengan jelas bahwa saya tidak membutuhkan pil Heavenman. Itu tidak memiliki tujuan lain yang dapat saya pikirkan selain untuk menutupi kekurangan dari 5 elemen akar spiritual. Mungkin jika Brother Man mengambilnya, kultivasinya akan berkembang pesat dan dia akan mampu menembus batas umurnya. Grandmaster Zenith tampaknya tidak mempermasalahkan ekspresi tak sedap dipandang yang baru saja dia tunjukkan dan berbicara dengan penuh semangat. Dari rencana Anda untuk mendapatkan Heaven Void Cauldron dengan 2 ular api, saya melihat bahwa pikiran Anda kacau. Sejumlah penggarap baru lahir yang tidak diketahui telah menjelajahi aula ini, tetapi mereka semua kembali dengan kekecewaan. Apakah Anda percaya bahwa rencana Anda sangat mungkin berhasil sehingga layak untuk menghadapi bahaya besar ini? Bahaya aula dalam jauh lebih besar daripada aula luar. Bahkan jika kita masuk sebagai pembudidaya Nascent Soul, tidak ada jaminan kita akan keluar tanpa cedera. Setiap pembukaan Heaven Void Hall berturut-turut tidak berakhir dengan hanya 1 atau 2 pembudidaya Nascent Soul yang menghilang. Menhuzi mendengus dan berbicara dengan ejekan. Saudara manusia tidak perlu khawatir tentang ini. Izinkan saya bertanya, jika Wan Tianming benar-benar berjuang untuk Heaven Void Cauldron, tidakkah Brother Man ingin pergi dan menontonnya? Grandmaster Zenith dengan tenang bertanya. Senyum dingin Menhuzi berangsur-angsur menghilang setelah dia mendengar pertanyaan Zenith. Dia menyipitkan matanya dan kilatan dingin melintas di matanya sebelum dia perlahan berkata, jika Wan Tianming benar-benar ingin menantang aula dalam maka aku akan bepergian denganmu tanpa pertanyaan. Bahkan jika iblis Dao kita tidak mampu mendapatkan Heaven Void Cauldron, kita tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan Dao yang benar. Hehe, itu bagus. Selama Brother Man mengulurkan tangan ketika saatnya tiba, proposal saya sebelumnya jelas akan berlaku. Secara alami, jika Nona Wen bersedia meminjamkan bantuannya, dia sangat disambut. Grandmaster Zenith melirik wanita cantik itu dengan sedikit senyum. Tujuan saya datang ke sini adalah untuk memetik beberapa ramuan spiritual. Aula dalam terlalu berbahaya, jadi saya tidak akan pergi. Wanita cantik bermarga Wen tidak mau repot-repot mendengar kondisinya dan dengan dingin menolak. Jejak kekecewaan melintas dari mata Zenith. Meskipun wanita cantik itu hanya pada tahap awal Nascent Soul, suaminya yang mulia, Archsign of the Six Paths adalah sosok yang menjulang tinggi dan tak tertandingi di antara mereka yang menginjak Devil Dao. Karena dia tidak mau bertindak memalukan di depan Menhuzi, dia tidak bisa terus-menerus bertanya padanya dan hanya bisa berkubang dalam ketidakberdayaannya. Namun, dia secara alami tidak berani memaksa wanita itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah tersenyum dan mengabaikan masalah itu. Bagaimanapun, kelompok mereka yang terdiri dari 3 orang tidak dirugikan melawan Dao yang benar, dan dia tidak mau menyinggung wanita itu. Setelah Iblis Dao menyelesaikan diskusi mereka, Wan Tianming dan 2 pembudidaya Dao benar lainnya terus bermeditasi secara terbuka dalam keheningan. Tidak diketahui apakah mereka telah menyelesaikan rencana mereka atau apakah mereka telah menyiapkan tindakan pencegahan. Han Li melihat semua ini saat dia duduk di sudut. Meskipun dia cukup jauh dan sebagian besar pidato mereka dalam transmisi suara, dia samar-samar bisa menebak dari pandangan mereka yang kadang-kadang jahat ke arah Dao yang benar. Mereka kemungkinan sedang mendiskusikan bagaimana menghadapi Master Sekte dari gerbang segudang pencerahan dan yang lainnya, yang membuat Han Li senang. Selama pembudidaya Nascent Soul fokus satu sama lain, dia bisa mengambil keuntungan dari kekacauan berikutnya untuk lebih memastikan keselamatannya. Yang terbaik dari semuanya, Grandmaster Zenith tidak akan mampu merawatnya. Saat Han Li memikirkan apa yang mungkin bisa meningkatkan kekacauan lebih lanjut, 2 pria tua berpakaian putih muncul di pintu masuk aula. Rambut mereka berwarna perak, dan jaket mereka berkibar-kibar, gambar yang persis seperti yang dibayangkan orang tentang seorang immortal. Begitu banyak pembudidaya melihat keduanya dan mengenali mereka, tatapan mereka menunjukkan rasa hormat.
Penampilan mereka telah membawa kelegaan bagi sebagian besar pembudidaya di ruangan itu. Adapun eksentrik lama dari iblis dan Tao yang benar, mereka semua mengungkapkan ekspresi rumit, mengandung rasa iri, kebencian, dan bahkan ketidakberdayaan. Orang tua dengan penampilan yang lebih ramah dari keduanya tersenyum di bawah banyak tatapan para pembudidaya dan dengan ramah berkata, alasan mengapa dua orang bijak kita tidak memimpin perburuan harta karun ini di aula Heaven Void adalah karena mereka masih dalam pengasingan. Kami dua tetua penegak akan mengawasi acara besar ini atas nama Istana Bintang di tempat mereka. Petik 2. Aturan perburuan harta karun ini harus sama dengan yang lainnya. Mereka yang dengan santai menggertak yang lemah atau membunuh orang lain untuk merebut harta mereka akan dihentikan oleh kami, dan akan diburu oleh Istana Bintang kami. Namun, pengawasan kami akan terbatas pada aula luar. Kami tidak akan memasuki aula dalam atau terlibat dengan masalah apapun yang terjadi di sana. Jadi, jika ada yang merasa tidak yakin, jangan memasuki aula dalam. Selain itu, kami tidak akan membantu sesama Taois dengan bahaya di aula Heaven Void dan tidak akan peduli jika Anda binasa karena mereka. Dengan ini, semua orang harus memahami niat kita. Dengan mengatakan itu, lelaki tua berpakaian putih itu dengan cepat menyapu pandangan mereka melewati semua orang di aula seperti kilat. Ketika yang lain merasakan tatapan mereka pada mereka, mereka masing-masing memalingkan muka, tetapi ketika Wan Tianming dan Men Huzi merasakan tatapan mereka menyapu melewati mereka, mereka langsung membalas tatapan mereka. Pria tua berpakaian putih itu awalnya terkejut sebelum mengerutkan kening. Mereka hanya bisa bergumam, mengapa kedua orang eksentrik ini tiba? Sepertinya ada sedikit masalah yang mengaduk. Pria tua berwajah dingin di sisinya juga memiliki perubahan ekspresi, tetapi setelah mencibir, ekspresinya kembali normal. Segera setelah itu, kedua tetua penegak Istana Bintang ini duduk bersila di sisi pintu masuk, tidak memperhatikan keributan yang disebabkan oleh kata-kata mereka. Semua pembudidaya formasi inti lainnya memiliki ekspresi yang sangat bervariasi mulai dari kekhawatiran hingga kegembiraan. Ketika Han Li melihat ini, dia tidak bisa tidak menganggap ini aneh. Apa yang diharapkan Istana Bintang dapatkan dengan bertindak begitu baik hati? Mungkinkah ini menunjukkan otoritas Istana Bintang? Pada saat itu, dia mendengar suara Bonsage, anak muda, hati-hati. Istana Bintang tidak sepenuhnya berbudi luhur. Sejauh pengetahuan saya, ketika baik Dao Iblis atau Dao benar memperoleh terlalu banyak pengaruh, Istana Bintang akan menekan pelaku masing-masing, menyangkal salah satu dari kedua belah pihak untuk mendapatkan terlalu banyak kekuatan. Selain itu, setiap kali aula Heaven Void dibuka, cukup banyak pembudidaya Dao benar dan iblis mati karena penyebab misterius, mungkin karena intrik Istana Bintang. Meskipun Anda bukan milik Dao yang benar atau iblis, Anda sebaiknya menjaga diri Anda sendiri. Saya tidak ingin rencana saya gagal hanya karena saya tidak dapat menemukan pasangan lain yang cocok. Meskipun suara Bonsage acuh tak acuh, kata-katanya membangkitkan alarm besar di Han Li. Yah, semua orang secara teknis adalah MC dari cerita mereka sendiri. Chapter 436. Pertemuan lain dengan roh peri Valet. Tanpa pertimbangan sedikit pun, Han Li benar-benar yakin bahwa apa yang dikatakan Bonsage itu benar. Lagi pula, agar Istana Bintang menjulang di atas laut yang terserak selama bertahun-tahun, mereka pasti menggunakan setidaknya beberapa trik. Mereka tentu tidak datang untuk mengawasi aula Heaven Void hari ini karena alasan kosong. Mereka kemungkinan besar memegang rencana mereka sendiri. Dengan pemikiran itu, mata Han Li dengan dingin berkilauan. Meskipun dia tidak membalas Bonsage, dia segera menjadi semakin waspada terhadap dua tetua berpakaian putih. Pada saat-saat berikutnya, kedua pria tua berpakaian putih itu duduk diam dan tenggelam dalam keadaan Ki Refinement. Mata mereka tetap tertutup, dan mereka tidak berbicara sepatah kata pun. Suasana aneh ini berlanjut selama 3 hari. Namun, hanya 4 pembudidaya baru yang tiba selama waktu itu.
Tak satu pun dari mereka adalah pembudidaya Naschen Sol. Kemudian, perubahan mendadak terjadi pada pagi hari keempat. Serangkaian ledakan bergema di seluruh aula. Tanpa peringatan apapun, sebuah pintu batu giok putih turun, menutup seluruh aula. Gerbang itu tertutup lapisan kabut putih, indikasi yang jelas dari batasannya yang tangguh. Segera, ada ledakan samar gerbang istana yang menutup dari kejauhan. Beberapa pembudidaya di aula tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan alarm. Tetapi setelah menemukan bahwa para pembudidaya Naschen Sol tampak tenang, mereka merasa lega. Pada saat itu, dua tetua berpakaian putih dari Istana Bintang dengan tenang membuka mata mereka dan berdiri. Tiba-tiba, para pembudidaya lain di aula menatap mereka dengan kebingungan atau kesadaran. Adapun pembudidaya Naschen Sol, mereka tanpa ekspresi menatap tindakan keduanya dalam diam. Keduanya dengan tenang berjalan menuju bagian depan aula. Tetapi sebelum mereka tiba, ujung aula bergetar ringan untuk segera mengungkapkan beberapa lempengan batu yang melepaskan cahaya putih yang menyilaukan. Di bawah tatapan kagum semua orang, formasi transportasi selebar 3 meter tiba-tiba muncul. Orang-orang di antara banyak pembudidaya yang belum melihat formasi transportasi terpesona pada penampilannya, membuat banyak pembudidaya arogan takjub. Kedua tetua berpakaian putih berjalan ke depan formasi transportasi dan membungkuk di atasnya sebelum memeriksanya dengan cermat. Beberapa saat kemudian, keduanya saling melirik dan mengangguk. Baiklah, tidak ada masalah dengan formasi transportasi ini. Anda akan tiba di aula luar Heavenvoid Halls melalui ini. Perlakukan dirimu dengan baik. Dengan mengatakan itu, para lelaki tua berpakaian putih melangkah ke formasi transportasi. Dengan dua kilatan cahaya putih, mereka menghilang tanpa jejak. Setelah itu, para pembudidaya lain di aula tanpa sadar saling memandang dengan cemas. Tetapi tanpa menunggu untuk melihat reaksi siapapun, Wan Tianming turun dari pilar batu giok bersama Taois tua dan lelaki tua kurus-kurus, berjalan ke formasi transportasi tanpa ragu-ragu, menghilang dengan 3 kilatan cahaya putih. Pada saat yang lain bereaksi, mereka yang relatif dekat bergegas maju. Tiba-tiba, formasi transportasi mulai berkedip tanpa akhir. Dalam sekejap mata, hampir setengah dari pembudidaya di aula telah menghilang. Sage of Bones tiba-tiba melangkah maju dari kerumunan. Mata Hanli berkilat dengan ekspresi aneh. Dia tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke Grandmaster Zenith Yin untuk menemukan bahwa Grandmaster Zenith Yin sedang menatapnya dengan maksud yang tidak diketahui. Sangat ketakutan, Hanli buru-buru mengalihkan pandangannya dengan kegelisahan besar di hatinya. Tampaknya Grandmaster Zenith Yin tidak akan membiarkannya pergi. Dalam kesuramannya, Hanli blak-blakan berdiri dan berjalan ke depan. Ketika Grandmaster Zenith Yin melihat tindakan Hanli, mulutnya membentuk seringai aneh. Hal ini menyebabkan Wu Chou di dekatnya memecah keheningannya, tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Leluhur yang mulia, Anda tampaknya sangat tertarik pada anak muda itu. Apa ada yang aneh dengannya?" Wu Chou merasa sangat penasaran. "Orang itu akan terbukti sangat berguna bagiku. Aku hanya membutuhkan sedikit bantuannya." Grandmaster Zenith Yin menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan acuh tak acuh seolah-olah dia tidak mau memberitahu Wu Chou. Wu Chou, yang selalu menerima bantuan Zenith Yin, merasa sangat bingung. Pada saat itu, Awam King Yi, berjubah Konfusianisme batuk ringan dan perlahan berkata, "Kita harus berangkat. Tidak banyak orang yang tersisa di aula." Zenith Yin berhenti sejenak sebelum menyapu pandangannya melewati beberapa kultivator yang tersisa di aula. Dia menjawab dengan senyum tipis, "Tentu saja. Jika kita tidak segera pergi, formasi transportasi akan hilang. Itu hanya akan muncul kembali sebulan dari sekarang." Dengan mengatakan itu, Zenith Yin berubah menjadi awan hitam dan membawa Wu Chou bersamanya. Ketika Awam King Yi dan Men Huzi melihat ini, mereka dengan santai terbang dari pilar batu giok. Adapun wanita cantik, dia sudah melompat.
Tampaknya dia tidak berniat berbaur di antara kelompok mereka. Begitu Hanli memasuki formasi transportasi, dia segera muncul di atas bukit kecil yang tandus. Setelah melihat sekeliling, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia hanya melihat dua pria dan wanita tidak jauh darinya. Tidak ada jejak pembudidaya lainnya. Ketika pembudidaya wanita melihat Hanli, dia mengungkapkan kejutan yang menyenangkan. Peri Valet Spirit berjalan ke Hanli dengan senyum berseri-seri. Kultivator laki-laki yang bepergian dengannya diangkut ke lokasi yang tidak diketahui. Hanli mau tidak mau menertawakan nasib buruknya karena mengalami kesulitan yang menimpanya. Adapun dua lainnya, satu adalah pria tua berpakaian abu-abu sementara yang lain adalah pria bertopeng yang ditutupi jubah hitam. Pria tua itu dengan jelas berdiri sementara kabut hijau gelap berputar di sekitar tubuh pria berjubah hitam itu. Tampaknya pria bertopeng itu adalah seorang pembudidaya iblis Dao. Keduanya berdiri terpisah seolah-olah mereka menemukan satu sama lain tidak menyenangkan bagi mata. Peri Valet Spirit sekarang berjalan menuju Hanli. Ini secara alami membangkitkan perhatian keduanya dan mereka tidak bisa tidak menilai Hanli. Tatapan lelaki tua itu ramah dan dia memberi Hanli senyum ramah. Adapun pria berjubah hitam, tatapannya sedingin es dan tidak menahan emosi sedikit pun. Hanli dengan tenang membalas tatapan mereka tanpa sedikit pun perubahan ekspresi. Pada saat itu, roh peri Valet sudah tiba di depan Hanli. Dia berkata dengan sedikit tersenyum, "Saya tidak menyangka akan tiba bersama dengan Senior Han. Sepertinya saya harus menyusahkan Penatua Han untuk mengawasi saya sebentar. Kalau tidak, akan terbukti cukup sulit bagi saya untuk melewati cobaan ini sendirian." Dengan mengatakan itu, roh peri Valet menutup bibirnya, tampak agak malu. Hanli mengerutkan kening dan tidak segera menjawab. Setelah berpikir sejenak, dia dengan ragu bertanya, "Kultivasi Lady Valet Spirit telah membuat langkah besar. Selamat telah mencapai pendirian yayasan yang terlambat. Tetapi mengapa rekan Daois Valet Spirit datang ke tempat ini? Tempat ini benar-benar berbahaya. Bagaimanapun, bahkan pembudidaya formasi inti akan merasa sulit untuk bertahan hidup di Aula Heaven Void." Meskipun Hanli hanya memiliki firasat tentang pengetahuan tentang Heaven Void Halls, dia memahami beratnya bahaya yang ada di dalamnya. Setelah mendengar pertanyaan Hanli, wajah cantik peri Valet Spirit mengungkapkan sedikit kepahitan. Dengan nada tak berdaya, dia berkata, "Wanita ini juga tidak ingin datang ke sini. Tapi seperti yang Anda lihat, saya saat ini berada di tahap inti palsu, dan saya ingin mencoba formasi inti sesegera mungkin. Namun, bakat saya sendiri buruk. Pil obat tambahan yang bisa saya kumpulkan sangat sedikit. Faktanya, saya harus membayar harga yang mahal untuk membeli fragmen peta Heaven Void dari orang lain, jadi saya bisa datang ke sini untuk menguji keberuntungan saya. Lagi pula, saya pernah mendengar bahwa obat-obatan spiritual berlimpah di Aula Heaven Void. Mungkin surga akan mengawasi saya dan membuat saya menemukan beberapa obat spiritual yang memiliki efek besar terhadap formasi inti. Selain itu, saya sudah memutuskan untuk hanya mencoba percobaan pertama ini." Ekspresi Fiery Violent Spirit kemudian menjadi redup, tampak dalam semangat rendah. Hanli dalam hati menghela nafas dan terdiam. Seandainya dia tidak mempraktikkan teknik revolusi 3 esensi, dan teknik pengembangan hebat, dan memiliki begitu banyak pil obat yang secara paksa meningkatkan peluangnya untuk formasi inti, dia menduga peluangnya sendiri di formasi inti akan lebih rendah daripada peri Valet. Semangat! Dengan pemikiran itu, Hanli mengembangkan perasaan empati terhadap sesama penderita ini. Setelah beberapa pemikiran lebih lanjut, bambu petir surganya telah datang darinya terlepas dari kondisinya dan sekte suara indahnya mengiriminya sejumlah batu roh setiap tahun. Meskipun tidak banyak, dia berutang budi padanya. Akan lebih baik untuk mengambil keuntungan dari situasi ini untuk membayarnya. Dengan mengingat hal itu, ekspresi Hanli menjadi santai, dan dia berkata dengan nada acuh tak acuh, "Karena saya dapat bepergian bersama dengan rekan Daois Valet Spirit, saya dapat memberikan perhatian.
Namun, jika saya benar-benar mengalami situasi tak berdaya, Privalet Spirit sebaiknya membuat rencananya sendiri untuk melarikan diri. Terima kasih banyak kepada Penatua Han. Valet Spirit secara alami memahami bagaimana keadaannya. Saya pasti tidak akan memperlambat Penatua Han. Setelah melihat Hanli setuju, kecantikan lembut Fairy Valet Spirit berkembang dan matanya menjadi bercahaya, membuat Hanli terpesona. Segera setelah itu, Hanli menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali dirinya dan buru-buru memalingkan wajahnya. Dengan wajah panas, dia tidak berani menatapnya lebih jauh. Chapter 437. Binatang jiwa menangis. Wanita ini bukanlah kecantikan yang tiada taranya, tetapi senyumnya itu sangat indah dan mempesona untuk dilihat. Hanli terkejut. Seandainya teknik pengembangan hebatnya bereaksi, Hanli pasti akan menganggapnya sebagai teknik menawan yang unggul yang telah dia gunakan. Tetapi yang sangat membingungkan, kehilangan kendalinya yang tidak seperti biasanya beberapa saat yang lalu sepenuhnya wajar. Hanli dalam hati bergumam pada dirinya sendiri sebelum melihat lagi ke peri Valet Spirit. Wanita muda itu telah kembali ke penampilannya yang rendah hati dan menawan. Kecantikannya yang sebelumnya sangat memikat dan mempesona telah menghilang tanpa jejak. Saat Hanli merasa ragu, pria tua berpakaian abu-abu itu berjalan ke arahnya. Yang ini adalah Geli dari Pulau Gunung Surga. Bolehkah saya tahu nama Anda, rekan Daoi? Pria tua itu menangkupkan tangannya dengan sangat sopan dan menyapa keduanya. Hanli melemparkan keraguannya ke belakang pikirannya untuk saat ini dan menjawab sambil tersenyum, "Saya Hanli. Wanita ini adalah roh peri Valet dari Sekte Suara Indah." Orang tua itu tenang setelah mendengar nama Hanli. Tapi begitu dia mendengar kata-kata Sekte Suara Indah dan roh Valet, dia tidak bisa tidak tercengang. Orang tua ini telah lama mendengar reputasi hebat dari Sekte Suara Indah dan roh peri Valet. Saya tidak berharap bahwa saya akhirnya bisa melihat penampilan Anda yang sebenarnya. Betapa beruntungnya, meskipun lelaki tua itu mengatakan ini, matanya mengandung keraguan yang kuat. Jelas bahwa lelaki tua itu terkejut dengan betapa penampilannya berbeda dari reputasi kecantikannya yang luar biasa. Peri Valet Spirit juga melihat ini dan hanya tersenyum dalam diam. Namun, lelaki tua itu bukan orang biasa. Ekspresinya dengan cepat kembali normal. Sebelum berbicara dengan Hanli sambil tersenyum, "Sejak kita tiba di sini bersama melalui formasi transportasi, itu bisa dianggap takdir. Bukankah lebih baik melakukan perjalanan bersama dan menggabungkan kekuatan kita untuk perjalanan ini? Lagi pula, hantu-hantu pendendam tidak akan mudah dilintasi. Saya mendengar bahwa banyak pembudidaya formasi inti telah dimakan oleh hantu percobaan ini, bahkan tidak meninggalkan tulang mereka." Ketika Geli mengatakan kalimat terakhir itu, ekspresinya tanpa sadar menjadi serius seolah-olah dia tahu banyak tentang Heaven Void Hall. Ketika Hanli mendengarnya berkata, "hantu-hantu pendendam," dia mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Sekitar 40 meter dari tebing tanah kecil mereka, dia hanya melihat lautan kabut abu-abu yang tampak tak berujung. Ada hembusan angin jahat yang bertiup dari kabut, samar-samar membawa ratapan dan jeritan hantu. Mereka yang mendengarnya merasakan hati mereka secara tidak sadar bergetar. Kabut hantu dengan kuat dihalangi untuk mendekati bukit oleh lapisan cahaya putih samar yang mengelilinginya. Jika ini tidak terjadi, Hanli dan yang lainnya akan terlalu sibuk berurusan dengan hantu liar dan jiwa kesepian yang dibawa oleh kabut untuk mengobrol santai. Setelah melihat ini, Hanli mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Kabut yang bergulir sepertinya menyembunyikan sesuatu. Tapi Hanli merasa tidak percaya karena itu sama sekali tidak menyerupai aula utama. Itu lebih seperti pedesaan yang sunyi. Pada saat itu, Fairy Valet Spirit menyela dirinya ke dalam percakapan dan berbicara dengan sangat khawatir. "Saya juga mendengar bahwa percobaan pertama ini, Vengeful Ghost Hound, awalnya tidak terlalu sulit. Tetapi ketika semakin banyak pembudidaya jatuh ke kabut hantu,
itu menjadi semakin berbahaya pada gilirannya. Kebencian berat yang dibawa oleh para pembudidaya yang jatuh telah mengubah mereka menjadi jiwa-jiwa jahat yang kuat setelah kematian. Mereka sangat membenci kami para kultivator yang menantang Aula. Mereka tanpa henti dan tidak akan menghentikan pengejaran mereka sampai buruan mereka mati, mengakibatkan banyak kematian kultivator dalam percobaan ini setiap kali Aula Heaven Void dibuka. Selain itu, saya mendengar bahwa dalam pembukaan Aula Heaven Void sebelumnya, sekelompok pembudidaya di hantu-hantu Vengeful melihat Raja Hantu yang sepenuhnya hidup. Sebagai akibat, Raja Hantu, Hanli membelai dagunya dan mengungkapkan sedikit kejutan. Meskipun dia tidak sepenuhnya memahami perbedaan budidaya antara hantu, dia tahu bahwa Raja Hantu peringkat roh jahat setara dengan pembudidaya formasi inti terlambat. Penambahan kecerdasannya hanya membuat musuh ini semakin merepotkan. Melihat Hanli masih memasang ekspresi kontemplatif, Geli melanjutkan, meskipun tidak ada kemungkinan besar untuk bertemu Raja Hantu ini, akan lebih aman untuk bepergian bersama. Saya mungkin sudah tua, tetapi saya masih tidak ingin jatuh di sini dan bergabung dengan kabut hantu sebagai roh jahat. Orang tua ini cukup blak-blakan. Ketika peri Violet Spirit mendengar ini, dia tetap diam. Karena dia sangat cerdas, dia mengerti bahwa dia tidak mengajukan proposal kerjasama karena dia adalah seorang pembudidaya pendirian yayasan. Dia mengarahkan tawaran itu ke Hanli. Karena itu, setelah kata serunya, dia dengan patuh berdiri di sisi Hanli tanpa sepatah kata pun. Hanli tersenyum pada lelaki tua itu. Dia tidak segera menjawabnya dan malah mengalihkan pandangannya ke arah pria berjubah hitam itu, dengan tenang bertanya kepadanya, rekan Taois G tidak akan bertanya pada saudara itu? Apakah dia tidak mau bekerja sama? Ketika Hanli menyebut pria berjubah hitam itu, wajah Geli langsung menjadi tidak sedap dipandang. Tapi setelah beberapa saat ragu, dia mendengus kesal, jangan bicara tentang Taois iblis itu. Ketika saya menyelesaikan teleportasi saya dengan ramah mengangkat topik kerjasama dengannya hanya untuk diberitahu agar tersesat. Jika temperamen orang tua ini tidak ramah, saya pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Orang tua itu mengungkapkan kemarahan besar setelah dia mengatakan ini. Hanli tetap diam dan merasa tertarik pada pria berjubah hitam ini. Dia menoleh ke arah pembudidaya iblis Dao dan berteriak, apakah rekan Daoi tertarik untuk berkolaborasi menuju tujuan bersama? Jika kita bergandengan tangan, kita mungkin memiliki peluang melawan iblis peringkat Raja Hantu jika kita menghadapinya. Suara Hanli tidak keras, tapi terdengar sangat jelas. Tapi setelah mendengarnya, dia hanya melirik mereka dengan ekspresi dingin sebelum dengan acuh tak acuh memalingkan kepalanya, mengabaikan saran Hanli. Rekan Taois Han, saya tidak salah bicara. Orang itu tidak tahu apa yang baik untuknya. Mari kita bertiga berangkat. Pria tua itu dengan dingin mendengus ke arah pria berjubah hitam itu. Sepertinya dia cukup terhina oleh penolakan sebelumnya dan telah membawanya ke hati. Hanli samar-samar tersenyum, tetapi sebelum dia bisa mengatakan sesuatu, roh peri Violet berteriak kaget. Hanli mengikuti pandangannya dan melihat pria berjubah hitam itu melangkah ke arah kabut hantu seolah-olah menginginkan tantangan percobaan saja. Hanli dan dua lainnya memandang dengan takjub. Tapi segera setelah itu, Geli mencibir menghina, orang ini benar-benar ingin membawa kehancurannya sendiri. Berani menyerang melalui kabut hantu kemungkinan besar akan menemui kegagalan. Hanli tidak memperhatikan ejekan mengejek pria tua itu dan menatap setiap gerakan pria berjubah hitam itu dengan mata menyipit. Dia percaya bahwa pria itu tidak bunuh diri, tetapi dia sangat percaya diri dengan metode tertentu yang dia miliki. Pria berjubah hitam itu berjalan ke batas antara penghalang cahaya putih dan kabut hantu dan dengan tenang mengangkat lengan bajunya. Sinar cahaya hijau melesat keluar dan mendarat di depannya. Itu adalah binatang roh halus yang tampak mirip dengan monyet. Monyet kecil ini tingginya hanya sekitar 1 kaki dengan bulu hijau tua yang bersinar redup. Terutama, hidungnya menonjol ke ukuran yang luar biasa besar seolah-olah memenuhi setengah dari tingginya.
Ternyata benar-benar aneh. Hanli tercengang dengan penampilannya, tapi dia tidak bereaksi. Ketika lelaki tua di sampingnya melihat ini, dia berteriak dengan ekspresi yang sangat berubah. Ini adalah jiwa yang menangis. Dia benar-benar memiliki binatang roh seperti itu. Tidak heran dia begitu sombong. Orang tua itu mengungkapkan sedikit keterkejutan. Peri Valet Spirit memiliki ekspresi yang sama saat melihat monyet kecil itu. Hanli mengerutkan kening dan bertanya, binatang jiwa menangis? Binatang aneh macam apa itu? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Kata-kata Hanli membuat roh peri Valet sadar kembali. Dia kemudian buru-buru memberikan penjelasan kepada Hanli, binatang jiwa menangis bukanlah binatang roh yang secara alami datang ke dunia ini. Itu adalah makhluk hidup yang disempurnakan oleh Sekte Iblis Dao rahasia dari binatang roh dan jiwa iblis. Meskipun biasanya tidak banyak berguna, ia memiliki kemampuan bawaan untuk mengkonsumsi hantu dan jiwa. Terlepas dari apakah mereka hantu iblis atau jiwa jahat, mereka akan diserap dengan mengendus ringan hidungnya. Setelah terkandung untuk waktu yang singkat, itu akan disempurnakan menjadi ketiadaan. Mereka benar-benar tangguh. Peri Valet Spirit berbicara dengan kekaguman. Namun, nada suara Peri Valet Spirit berubah, dan dia mendesah pelan. Apa itu? Hanli kesal dengan pemberhentiannya yang tiba-tiba. Saat Geli menatap sosok pria berjubah hitam yang menghilang, dia berkata dengan ekspresi rumit, namun, teknik pemurnian binatang ini hanya dimiliki oleh sekte rahasia itu. Seni jahat yang mengganggu surga ini berdarah dan memiliki peluang kegagalan yang tinggi. Dikatakan bahwa binatang itu hanya muncul pada saat perselisihan besar di dunia kultivasi. Perselisihan besar di dunia kultivasi setiap kali terlihat, Hanli hanya bisa mencibir. Hanli mengejek dan berkata, bahkan jika binatang itu tidak terlihat, laut bintang yang tersebar akan tetap mengalami kekacauan. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa binatang ini dapat membawa bencana? Chapter 438. Tetap di kabut hantu. Meskipun Hanli berjalan di jalan keabadian, dia tidak memiliki kepercayaan sedikitpun pada takdir atau takdir. Dalam pandangannya, kultivasi immortal hanyalah metode mengejar kehidupan abadi. Jika ada makhluk abadi yang muncul di hadapannya, dia akan menunjukkan rasa hormat yang besar, tetapi dia tidak akan sepenuhnya tunduk kepada mereka. Peri Valet Spirit dan Geli tercengang menanggapi kata-kata kasar Hanli, sebelum mengungkapkan rasa malu. Sejujurnya, bukan hanya Hanli yang memikirkan ini. Mayoritas pembudidaya hanya memperlakukan binatang jiwa menangis ini sebagai rumor. Dalam keadaan seperti ini, siapa yang tidak akan langsung mengabaikan hal ini seperti yang dilakukan Hanli? Lagi pula, topik yang berkaitan dengan takdir dan hukum surgawi hanya ada di hati mereka. Pada saat itu, pria berjubah hitam itu telah masuk lebih dalam ke kabut hantu dengan Weeping Soul Beast dan benar-benar menghilang dari pandangan. Setelah melirik kabut hantu, Hanli membentuk senyum tipis dan berkata, "Ayo pergi. Karena ada seseorang yang bersedia untuk mengintai jalan, kita seharusnya tidak bersikap tidak sopan." Apa maksud rekan Taois Han? Orang tua Geli tampaknya tidak sepenuhnya memahami Hanli. Tentu saja, dia mengerti apa yang dimaksud Hanli dan juga akan melakukan ini jika Hanli tidak setuju untuk bekerja sama dengannya. Namun, dia memandang pria berjubah hitam itu dengan jijik. Untuk sekarang mengambil keuntungan dari keunggulannya di depan dua lainnya benar-benar kehilangan muka. Karena itu, dia hanya bisa berpura-pura kebingungan dan meminta Hanli berinisiatif untuk menyebutkannya. Ketika Hanli mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia memberinya senyum misterius. Dia kemudian tanpa berkata-kata melihat ke arah depan dan berjalan ke arah di mana pria berjubah hitam itu menghilang. Secara alami, roh peri Valet mengikutinya dengan cermat tanpa ragu-ragu. Geli awalnya tertegun saat melihat itu. Tapi dia segera mengikuti mereka dengan wajah merah.
Begitu kabut hantu abu-abu muda merasakan orang hidup berjalan ke dalamnya, kabut itu berkobar seolah-olah hidup dan mulai berguling ke arah ketiganya. Jika manusia biasa diganggu oleh kabut abu-abu ini, esensi darah mereka akan segera terkuras, mengubahnya menjadi mayat kering. Selain itu, jiwa mereka kemudian akan menjadi bagian dari kabut hantu dan mereka tidak akan dapat membebaskan diri dari nasib mereka sebagai hantu. Namun, karena Hanli dan dua lainnya adalah kultivator, mereka tidak takut dengan kabut hantu yang sepele ini. Dengan kilatan cahaya, masing-masing tubuh mereka diselimuti oleh metode perlindungan mereka sendiri. Geli mengangkat tangannya dan melepaskan payung kecil berwarna merah api. Itu berputar sekitar 3 meter di atas kepalanya dan menyelimuti lelaki tua itu dalam seberkas cahaya merah. Ketika kabut hantu menyentuh lampu merah ini, benang asap biru aneh dilepaskan dengan kepulan, diikuti oleh ratapan hantu. Ketika kabut hantu melihat ini, ia hanya berani muncul mengancam di depan lampu merah dan tidak lagi mendekatinya seolah-olah itu cerdas. Fiery Violet Spirit melepaskan 4 bola seukuran kepalan tangan yang berputar di sekitar tubuhnya, menciptakan batas bergerak selebar 3 meter. Batasnya adalah kotak putih berkilau yang akan menolak pendekatan sekecil apapun dari kabut hantu terhadap roh peri Violet. Namun, metode pertahanan yang paling aneh adalah Hanli. Terlepas dari lapisan cahaya biru luwes yang memancar dari tubuhnya, dia tidak mengeluarkan alat sihir atau harta karun. Ketika kabut hantu mendekati tubuh Hanli, beberapa busur cahaya keluar tanpa penjelasan, mengubah kabut menjadi asap yang memudar. Adegan aneh ini mengejutkan dua lainnya, tetapi tak satu pun dari mereka yang mau mengambil inisiatif untuk bertanya dengan kasar. Selama renungannya, roh peri Violet sepertinya samar-samar mengingat bambu petir surga, tetapi masih merasa tidak yakin. Hanli berjalan di paling depan seolah-olah dia tidak menyadari perhatian mereka. Namun, ini bukan karena dia berusaha menjadi pahlawan, melainkan karena kabut hantu memenuhi seluruh area. Karena tidak akan ada bedanya jika dia berjalan di paling belakang, dia mungkin juga berjalan di depan dan lebih memahami setiap bahaya yang datang. Adapun petir, itu hanyalah hasil dari penggunaan ki pedang penghangat awan bambu untuk melindungi tubuhnya. Dengan menggunakan pelindung pedang pelindung kemampuan divine dari Azure Essence Sword Arts, dia mampu memanfaatkan kekuatan pedang terbangnya tanpa melepaskan harta sihirnya. Ini adalah teknik yang baru saja dipahami Hanli. Dengan sifat iblis dari bambu petir emas, kabut hantu ini tidak menimbulkan ancaman. Tentu saja, Hanli tidak menampilkan seluruh kekuatan dari bambu petir emas, menyebabkan busur petir menjadi putih samar. Karena itu, dia tidak perlu takut orang lain mengenali bambu petir emas. Selain itu, dia juga telah melepaskan indera spiritualnya yang sangat kuat sejak dia memasuki kabut hantu untuk memperingatkannya tentang bahaya yang mengintai dari hantu. Lagi pula, mereka tidak bisa melihat menembus kabut hantu tebal hanya dengan mata mereka. Namun, jejak pria berjubah hitam itu sangat mudah diikuti. Dia meninggalkan jejak kabut yang jauh lebih tipis selebar 3 meter. Itu sangat jelas. Mereka bisa mengikutinya dengan penglihatan mereka sendiri. Meskipun tidak diketahui apakah ini disebabkan oleh teknik pria berjubah hitam atau binatang jiwa menangis, Hanli tidak peduli sedikit pun. Dia hanya tidak ingin memikirkannya. Semakin ganas Weeping Soul Beast ini, semakin bermanfaat bagi mereka saat mengikutinya. Saat dia tanpa ekspresi memperhatikan sekelilingnya, dia mengambil langkah hati-hati ke depan karena medan yang sangat bergelombang. Dia juga merasakan kelembapan di kakinya seolah-olah udaranya sangat lembab. Dengan demikian, mereka terus berjalan untuk waktu yang tidak diketahui tanpa menemui kecelakaan apapun. Tetapi ketika mereka tanpa sadar mengikuti pria berjubah hitam di kabut hantu, warna kabut hantu berangsur-angsur menjadi hitam. Saat ini berlangsung, ekspresi Hanli berangsur-angsur menjadi suram sebelum dia mulai mengerutkan kening. Dengan retakan besar, Hanli tiba-tiba berhenti dan menundukkan kepalanya.
Peri Violet Spirit dan lelaki tua itu dengan penasaran berjalan ke depan untuk melihat apa yang terjadi. Hanli menyipitkan matanya tetapi ekspresinya segera kembali normal. Dia baru saja menginjak tumpukan tulang. Tulang-tulang itu mengenakan pakaian yang dikelilingi lapisan cahaya biru, tampak sangat tidak biasa. Di sisinya, ada pecahan pedang yang hancur. Dari kilaunya yang tajam, sepertinya masih memiliki sifat spiritual. Itu adalah seorang kultivator yang jatuh di sini. Secercah emosi bersinar dari mata Hanli saat dia menggelengkan kepalanya. Dengan fragmen harta karun ajaib yang masih menyimpan semangat bertahun-tahun setelah kematian mereka, pembudidaya ini pasti memiliki kultivasi yang mengesankan. Tetapi tubuh orang ini yang ditinggalkan tanpa pengawasan setelah kematian benar-benar jauh berbeda dari keagungan yang mereka miliki selama hidup. Itu benar-benar menyedihkan. Jika mereka yang menapaki jalan keabadian tidak berhati-hati, mereka akan selamanya ditakdirkan untuk akhir yang menyedihkan. Adapun jiwa kultivator ini, itu seharusnya menjadi bagian dari kabut hantu atau berubah menjadi roh jahat. Akan sangat sulit baginya untuk memasuki jalur reinkarnasi. Saat Hanli meratap, dia dengan santai mengalihkan pandangannya ke dua lainnya. Wajah Peri Violet Spirit menjadi pucat, tetapi ketika dia melihat Hanli menatapnya, dia memaksakan senyum. Ekspresi Geli cukup aneh. Dia menatap pakaian biru itu untuk waktu yang lama dengan alis berkerut sebelum tiba-tiba menjentikkan jarinya dan melemparkan bola api seukuran telur ke sisa-sisanya. Setelah menghubungi sisa-sisa, bola api itu padam dengan flash. Itu benar-benar dia. Geli mengangkat kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi sedih. Apakah rekan Daoi Ge mengenalinya? Hanli bertanya dengan acuh tak acuh saat dia melihat kerangka itu dengan alis terangkat. Peri Violet Spirit juga menunjukkan rasa ingin tahu yang besar. Orang ini seharusnya adalah Taoist Master Yu, yang telah saya temui beberapa kali sebelumnya. Dia telah memasuki formasi inti jauh lebih awal dariku. Jubah penolak apinya disempurnakan dari sutra es berusia ratusan tahun sehingga api biasa tidak akan berpengaruh padanya, dan itu agak terkenal. Saya telah mendengar dia memasuki Heaven Void Halls terakhir kali dibuka, tetapi dia tidak pernah kembali. Saya tidak menyangka dia jatuh di sini, cukup disayangkan bahkan tidak lulus ujian pertama. Geli menghela nafas panjang. Hanli terdiam beberapa saat sebelum tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang membuat lelaki tua itu terkejut. Apakah kultivasi dan harta sihir Master Tao Yu jauh lebih besar dari milikmu? Geli sepertinya mengerti apa yang dimaksud Hanli dan memutar-mutar janggutnya sejenak sebelum berbicara dengan pasti. Meskipun Master Taoist Yu adalah seorang kultivator formasi inti awal seperti saya, pada saat itu dikatakan dia akan melakukan terobosan ke pertengahan core pembentukan. Karena itu, kekuatan sihirnya seharusnya jauh lebih besar dari milikku. Selain itu, ia memiliki atribut es yang jarang terlihat yang bermutasi akar spiritual. Seni budidaya esnya harus jauh lebih unggul dari milikku. Adapun harta sihirnya, aku belum pernah melihatnya digunakan dalam pertarungan jadi aku tidak tahu. Tapi seharusnya tidak lebih lemah dari milikku. Saat lelaki tua itu berbicara, ekspresinya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Karena seperti itu, maka pasti ada musuh yang tangguh di dekatnya. Saya awalnya merasa cukup aneh bahwa karena kami telah mengikuti jalan Weeping Soul Beast, kami tidak menemukan hantu atau roh jahat selain dari kabut hantu. Sepertinya kita tidak bisa mengharapkan pria berjubah hitam untuk selalu membersihkan jalan atas nama kita. Hanli berkata dengan ekspresi serius. Chapter 439. Raja Hantu. Ketika Peri Violet Spirit mendengar Hanli, wajahnya memucat dalam sekejap. Pria tua itu memandangi tulang-tulang putih itu dalam diam dengan mata yang berubah-ubah. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Hanli melihat sekeliling dan dengan acuh tak acuh menyimpulkan, karena seorang kultivator di ambang tengah formasi inti telah jatuh di sini, hantu ganas dengan kultivasi yang menakutkan pasti ada di dekatnya.
Apakah Lady Violet Spirit dan rekan Daoige siap untuk kemungkinan jatuh di sini? Jika kalian berdua berbalik sekarang, kalian tidak perlu berani menghadapi bahaya ini. Aku akan pergi, dengan atau tanpamu. Ketika keduanya mendengar suara tenang Hanli, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dengan cemas. Beberapa saat kemudian, roh peri Violet mengambil keputusan setelah beberapa pemikiran dan dengan tegas berkata, Han Senior. Bahkan jika saya jatuh dan menjadi hantu, saya tidak dapat kembali kecuali saya memiliki cara untuk mencapai formasi inti. Suaranya mengungkapkan tekad yang besar. Ketika Hanli mendengar ini, dia secara mental menghela nafas dengan enggan dan berbalik untuk melihat lelaki tua itu. Ekspresi Geli terus berubah. Setelah beberapa lama, dia dengan sedih berkata, "Saya datang ke sini dengan harapan memperoleh beberapa buah yang memperpanjang umur, tetapi saya tidak ingin mempertaruhkan hidup saya untuk mendapatkannya. Karena bahayanya besar, orang tua ini harus kembali. Bagaimanapun, mati dengan damai dalam meditasi akan jauh lebih baik daripada menghabiskan keabadian sebagai hantu." Setelah itu dikatakan, lelaki tua itu mengungkapkan sedikit rasa malu. Segera setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke keduanya dan berbalik tanpa ragu-ragu. Hanli tanpa ekspresi menatap ke arah di mana lelaki tua itu menghilang dan tetap diam untuk waktu yang lama. Peri Violet Spirit tampak kecewa. Dengan satu kultivator formasi inti yang berkurang di pestanya, kabut hantu menjadi jauh lebih berbahaya. Penatua Han, haruskah kita tidak melanjutkan? Peri Violet melihat kabut tebal di sekelilingnya dan berbicara kepada Hanli dengan senyum paksa. Meskipun kata-katanya sebelumnya tegas, dia tidak tahu apakah dia telah membuat pilihan yang benar atau tidak. Pikirannya kini sedang kacau. Ya. Dengan persetujuan datar, dia menundukkan kepalanya untuk melihat kerangka itu. Dengan sapuan tangannya, jubah pengusir api menghilang ke dalam kantong penyimpanannya. Peri Violet Spirit mengungkapkan sedikit keheranan dan hendak mengatakan sesuatu. Tapi setelah berpikir lebih jauh, dia memutuskan untuk tetap diam. Tindakan Hanli selanjutnya membuat wanita itu semakin terkejut. Hanli menjentikkan jarinya dan melepaskan sinar cahaya pedang biru, membuka lubang besar 3 meter ke tanah di dekatnya. Kemudian dengan sapuan lengan bajunya, tulang dan pecahan harta ajaib jatuh ke dalam lubang sebelum dikubur. Ekspresi Fiery Violet Spirit menjadi sangat aneh saat melihat ini. Hanli tiba-tiba menoleh untuk menatapnya dan dengan tenang bertanya, "Apakah tindakanku aneh?" Setelah ragu-ragu, dia dengan jujur berkata, "Agak." Hanli dengan lembut tersenyum dan tanpa tergesa-gesa berkata, "Saya menguburnya hanya karena saya merasa bahwa sebagai sesama kultivator, akan tiba saatnya di mana tanpa sadar saya akan jatuh dan menjadi seonggok tulang. Karena saya telah menemukan milik orang lain, saya mungkin juga membantu. Saya berharap bahwa ketika saya jatuh ke dalam kemalangan, akan ada juga seseorang yang akan menemukan tubuh saya dan mengubur saya. Adapun jubah halusnya, orang mati tidak menggunakan benda-benda seperti itu. Akan sangat disayangkan jika mereka dikuburkan. Saya mungkin juga menganggap mereka sebagai kompensasi untuk mengubur tubuh." Keheranan Fiery Violet Spirit memudar sebelum dia mulai bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat itu, Hanli mulai melanjutkan jalannya ke depan. Ketika Fiery Violet Spirit melihat ini, dia melihat gundukan pemakaman baru dan menghela nafas sebelum perlahan mengikutinya. "Rekan Daois Violet Spirit, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang sejarah Aula Heaven Void? Bisakah Anda memberitahu saya tentang hal itu?" Saat Hanli menunggunya, mereka sekarang berjalan santai berdampingan. Dia merasakan emosi yang sedikit rumit dari melihat ekspresi tenang Hanli. Dia hanya seorang pembudidaya formasi inti awal, namun dia masih tampak begitu tenang di area yang berbahaya. Bagaimana benar-benar tak terduga. Namun, ini juga sangat menenangkan hatinya saat dia merasa bahwa Hanli bisa diandalkan. Pertanyaan Hanli telah mengejutkannya sejenak sebelum dia dengan patuh menjawab,
Aula Heaven Void telah ada di Laut Bintang yang tersebar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hanya diketahui buka setiap 300 tahun. Itu akan turun secara acak di beberapa lokasi terpencil dan sepi di Laut Bintang yang tersebar dan dipenuhi dengan banyak harta. Terlepas dari apakah itu obat-obatan roh, teknik kultivasi, atau harta karun kuno, semua dapat ditemukan di sini sebagai hasil dari para pembudidaya dari era terpencil yang membangun aula misterius ini untuk alasan yang tidak diketahui. Jadi, setiap kali aula dibuka, banyak pembudidaya kelas tinggi akan datang ke sini untuk mencari harta karun. Namun, mekanisme Heaven Void Hall berlapis padat dalam mantra formasi. Saat seseorang tumbuh lebih dekat ke inti aula dalam, semakin banyak harta yang ditemuinya tetapi semakin besar bahayanya. Dikatakan bahwa barang-barang di aula dalam adalah harta sejati aula Heaven Void. Namun, untuk menemukannya, seseorang harus melewati 3 cobaan besar. Jika tidak akan ada kesempatan untuk tiba di sana. Terlepas dari pembudidaya Nascent Soul, hanya sejumlah kecil pembudidaya beruntung yang dapat melewatinya tanpa cedera. Akibatnya, aula dalam telah menjadi misteri besar bagi pembudidaya biasa. Saat peri Violet Spirit berbicara dengan suaranya yang indah, dia dengan hati-hati memperhatikan ekspresi Hanli. Namun, dia sedikit kecewa melihat ekspresi Hanli tidak berubah, membuatnya merasa bahwa Hanli agak tidak terduga. Sementara aula Heaven Void memiliki banyak harta, bukankah seharusnya ada lebih sedikit dengan setiap pembukaan? Hanli bertanya dengan acuh tak acuh. Itu sangat tidak jelas, tetapi Heaven Void Hall dibuka hanya untuk waktu yang terbatas. Setiap hartanya menyembunyikan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada satu harta pun yang merupakan barang sederhana, dan jumlahnya tetap banyak. Dikatakan bahwa siapapun yang memperoleh 1 atau 2 harta dari sini dianggap cukup beruntung. Biasanya, para pembudidaya akhirnya hanya memetik beberapa ramuan spiritual yang umum. Itu sedikit tergantung pada keberuntungan seseorang. Jika tidak, aula bagian dalam akan lama disapu bersih oleh para pembudidaya Nascent Soul. Peri Violet Spirit berbicara dengan tidak pasti. Hanli mengangguk dengan ekspresi gelisah dan tetap diam. Dia sedikit mempercepat langkahnya. Keduanya terus mengikuti jejak pria berjubah hitam itu. Setelah berjalan selama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan makan, tidak ada hal aneh yang terjadi. Peri Violet Spirit agak santai sebagai hasilnya. Dia mulai berpikir bahwa roh-roh jahat ini telah menempuh jalan yang berbeda dari jalan mereka sendiri, mengakibatkan kurangnya pertemuan. Saat pikiran-pikiran ini berkembang di benak Fiery Violet Spirit, Hanli mengerutkan kening, dan dia tiba-tiba berhenti. Peri Violet Spirit tiba-tiba terkejut dan juga berdiri diam. Dia bertanya dengan khawatir, "Ada apa?" Segera setelah itu, dia menyapu indera spiritualnya melewati area terdekat, tetapi dia tidak menemukan apapun. Dengan ekspresi aneh berkedip-kedip di matanya, Hanli dengan dingin berkata, "Pria berjubah hitam itu bertemu dengan hantu iblis. Mereka saat ini sedang bertarung." Setelah ragu-ragu, Peri Violet Spirit berkata, "Apa yang akan kita lakukan? Haruskah kita pergi membantu, atau haruskah kita memanfaatkan kesempatan dan melewati mereka?" Hanli memandang wanita itu dan tahu bahwa dia kemungkinan besar lebih suka pilihan terakhir, ingin menyelinap melewati mereka. Pilihan ini tidak bisa dianggap salah. Jika mereka tidak berada di tengah kabut hantu, Hanli akan melakukan hal yang sama tanpa berpikir 2 kali. Tapi sekarang, Hanli menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sebelum berjalan maju dengan langkah besar. Ketika Peri Violet Peri melihat ini, dia tertegun sejenak. Setelah sedikit pertimbangan, dia memutuskan untuk mengikutinya. Saat dia mengikuti 100 meter di belakangnya, dia samar-samar mendengar suara ledakan yang disebabkan oleh teknik sihir dan isak tangis lembut. Suara itu sepertinya seorang wanita. Suaranya teredam, menjerit, dan sepertinya hampir pecah, menyebabkan mereka yang mendengarnya merasa sangat gelisah dan gelisah. Meskipun dia hanya bisa samar-samar mendengarnya,
dia merasa cemas dan sangat ingin melarikan diri. Fairy Valet Spirit terkejut merasakan ini dan menggunakan teknik untuk menstabilkan jiwa aslinya sebelum berani menyeka keringat dingin di dagunya dan mengangkat kepalanya. Pada saat dia mendongak, dia tidak bisa lagi melihat Hanli. Peri Valet Spirit ragu-ragu sejenak sebelum mengatupkan giginya dan berjalan maju dengan ekspresi serius. Setelah melakukan perjalanan untuk jarak yang pendek, dia tiba-tiba melihat siluet serius Hanli berdiri diam dengan tangan di belakang punggungnya. Wanita itu merasa senang dan buru-buru berlari ke arahnya. Tapi sebelum dia mendekatinya, dia tiba-tiba mendengar isakan hantu yang keras yang membuatnya linglung. Anggota tubuhnya mulai panik melambai-lambai tanpa kendali. Teror wanita itu menguras darah dari wajahnya. Chapter 440. Raja Hantu 2. Jerat jiwa hantu. Fairy Valet Spirit langsung mengenali teknik hantu yang dia derita. Teknik sihir ini adalah bawaan dari hantu iblis tingkat tinggi dan digunakan untuk menyerang musuh yang lebih lemah. Musuh dari kultivasi yang lebih rendah akan merajalela darah mereka, dan mereka akan menari dengan liar tanpa kendali dari anggota tubuh mereka. Sungguh teknik hantu Yin yang merusak dan menakutkan. Ketika dia awalnya mendengar suara itu, dia menganggapnya sebagai lolongan hantu biasa dan sekarang membayar harganya. Peri Valet Spirit merasa ketakutan saat melihat tubuhnya melayang liar ke arah isak tangis hantu itu. Pada saat itu, dia mendengar suara seorang pria. Meskipun suaranya tidak keras, dia merasakan hati dan jiwanya bergetar, menyebabkan dia jatuh ke lantai dengan kaki yang lemah. Dia segera menemukan dengan gembira bahwa dia telah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Hatinya rileks dan dia melihat ke depannya dengan ekspresi bersyukur di mana Hanli, sumber suara, berdiri. Rekan roh Valet Taois, gunakan kultivasi Anda untuk menjaga pikiran Anda. Anda ceroboh, tetapi Anda tidak bisa membiarkan hantu itu meraung memanfaatkan gangguan Anda. Wanita itu mendengar suara tenang Hanli di telinganya. Ya, roh peri Valet tersipu dan menjawab dengan lembut. Dia kemudian berdiri dari lantai dengan sedikit malu dan berjalan menuju Hanli dengan pikiran yang terjaga. Ketika dia tiba di belakang Hanli, dia tiba-tiba menemukan bahwa Hanli berdiri tanpa bergerak di tempat dan menatap ke depan. Dia mengikuti tatapan Hanli untuk menyaksikan pemandangan yang membuat hatinya tegang. Di kabut hantu tidak jauh, kabut hitam tebal bergolak tanpa akhir. Kilatan cahaya merah dan hijau sesekali akan bersinar bersama dengan suara ledakan yang teredam bersama dengan isak tangis hantu yang membuatnya malu. Di dalam kabut hitam, pembudidaya iblis berjubah hitam sedang mengendalikan palu merah api yang aneh yang menyemburkan api biru yang tak terhitung jumlahnya. Api saat ini bertarung melawan bayangan hantu yang tidak jelas. Bayangan hantu itu dikelilingi kabut dan mengendalikan mutiara hijau seukuran ibu jari yang melepaskan yin qi yang hitam pekat dan dalam. Pria berjubah hitam itu terperangkap di dalam qi hitam mutiara hijau dan tampaknya sangat dirugikan. Adapun Weeping Soul Beast yang mampu memakan jiwa dan binatang buas, itu kusut dengan dua siluet hantu yang ditutupi bulu hijau. Terlepas dari kepala runcing mereka dan garpu tulang putih sepanjang beberapa inci yang dipegang di masing-masing tangan mereka, mereka muncul persis sama dengan Jiangshi berbulu hijau biasa. Pada saat itu, cabang tulang putih mereka menyemburkan aliran gumpalan api hijau ke arah Weeping Soul Beast. Sebagai tanggapan, Weeping Soul Beast menyemburkan cahaya kuning bersinar dari hidungnya yang bertabrakan dengan gumpalan api. Setelah dibungkus oleh cahayanya, gumpalan api benar-benar terserap ke dalam hidungnya. Pada pandangan pertama, Weeping Soul Beast memiliki keuntungan karena monster berbulu hijau itu hanya menyerang dari kejauhan dengan gumpalan api dan mereka tidak berani mendekati binatang itu seolah-olah mereka takut dengan cahaya kuningnya yang bersinar. Namun kenyataannya, Weeping Soul Beast sedang diikat oleh monster dan tidak dapat membantu pria berjubah hitam itu. Hantu Night Fiend. Setelah melihat dua monster berbulu hijau, roh peri Valet menghirup udara dingin. Hati Hanli bergetar. Tanpa menoleh, dia bertanya,
Apa? Apakah rekan Daoist Valet Spirit mengenali apa itu? Itu harus benar. Meskipun ini adalah pertama kalinya saya melihat mereka, mereka tampak persis sama seperti yang dijelaskan. Mereka adalah jenis Jiangshi yang sangat langka yang mampu melakukan perjalanan di bawah matahari. Tidak heran mereka berani melawan kekuatan Weeping Ghost Beast. Karena mereka memiliki tubuh fisik, mereka mampu menekan binatang itu selama mereka menjauhkan diri dari jiwa yang menyerap cahaya dari Weeping Soul Beast. Bagaimanapun, Weeping Soul Beast tampaknya kurang dalam keterampilan. Itu mungkin tidak memiliki apapun selain dari jiwanya yang menyerap cahaya. Setelah Hanli mendengar ini, wajahnya tidak menunjukkan kelainan, tapi dia menghela nafas panjang. Kultivasi wanita ini tidak tinggi, tetapi pengetahuannya jauh lebih besar daripada seorang kultivator nakal seperti dirinya. Meskipun telah membaca banyak catatan selama hari-harinya di Yellow Maple Valley, dia tidak memiliki kualifikasi untuk membaca informasi rahasia yang benar-benar berharga karena kultivasinya terlalu rendah. Adapun ketika dia tiba di Laut Bintang yang tersebar, dia telah membeli banyak catatan tetapi informasinya belum disaring atau diatur oleh sekte. Jika catatan itu bukan duplikat, maka mereka melewatkan banyak informasi. Dia biasanya tidak akan melihat mereka. Tetapi selama momen penting ini, pengetahuannya sendiri terbukti kurang. Jika dia berhasil keluar dari sini hidup-hidup, sepertinya dia harus berkunjung ke Sekte Suara Indah dan melihat-lihat catatan mereka. Tidak mungkin mereka akan menolak penatua dari sekte mereka sendiri. Saat Hanli memikirkan ini, sebuah perubahan telah terjadi. Api biru dari palu merah api telah sepenuhnya diselimuti oleh ki hitam mutiara hijau bayangan hantu. Melihat bahwa apinya sendiri telah padam, pria berjubah hitam itu mengungkapkan ketakutan yang luar biasa dalam menghadapi krisis yang akan segera terjadi. Dia percaya bahwa dengan mengandalkan kekuatan Weeping Soul Beast dia bisa dengan mudah menyerang melalui percobaan pertama ini, Vengeful Ghost Hound. Akibatnya, dia menolak undangan orang lain. Tapi dia tidak menyangka akan menemukan roh jahat yang mendalam dengan keterampilan seperti itu dan telah memahami segala macam teknik gesekan. Itu bahkan memanfaatkan momen kecerobohan untuk memisahkannya dari Weeping Soul Beast-nya, meninggalkannya dalam posisi berbahaya. Sayangnya, selain mampu memperbaiki Weeping Soul Beast dan memahami beberapa teknik aneh, para murid sektenya tidak memiliki kemampuan luar biasa untuk menghadapi musuh. Dia hanya bisa menatap tanpa daya saat dia melihat kemegahan dan kekuatan palu api iblisnya melemah seiring dengan keinginannya. Begitu dia memikirkan konsekuensi menakutkan dari jatuh di tempat ini, hati pria berjubah hitam itu menjadi sedingin es, dan dia menjadi panik. Pada saat itu, Hanli buru-buru mendekat seolah-olah dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelamatkan nyawa pria berjubah hitam itu. Namun, kegembiraan pria berjubah hitam yang sombong itu segera berubah menjadi kemarahan yang begitu kuat sehingga dia bisa memuntahkan darah. Ketika Hanli melihat bahwa dia juga akan ditempatkan dalam situasi berbahaya, dia tidak punya niat untuk membantu. Sebaliknya, dia menyaksikan pertempuran mereka dari kejauhan dengan ketidakpedulian yang besar. Pria berjubah hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya karena kebencian mendalam yang dia rasakan terhadap Hanli pada saat itu. Segera setelah itu, roh peri Valet bergegas. Saat dia melihat pria berjubah hitam itu bertarung sengit melawan hantu iblis, roh peri Valet terperangah mengapa Hanli tidak membantunya. Mungkinkah karena sikap pria berjubah hitam tadi sehingga dia sengaja ingin melihatnya mati? Karena dia merasa bahwa Hanli bukan pria yang picik, dia menjadi semakin bingung. Karena Hanli baru saja menyelamatkan hidupnya, dia merasa tidak pantas untuk menyuarakan kecurigaannya dan hanya bisa diam-diam menyaksikan pria berjubah hitam itu melawan bayangan hantu. Tetapi pada saat itu, pria berjubah hitam itu tidak dapat bertahan lebih jauh. Palu terbangnya ditelan oleh Yinki, benar-benar memadamkan api iblisnya dan membiarkannya terperangkap di udara. Bayangan hantu hitam itu menjerit dan berubah menjadi seberkas cahaya hitam sebelum menembak ke arah jantung pria berjubah hitam itu. Meskipun ekspresi pembudidaya iblis disembunyikan oleh pakaiannya,
Tampak seolah-olah dia berdiri diam dan menunggu kematiannya dengan mata tertutup. Pria berjubah hitam itu mengerti dengan jelas bahwa meskipun bagian luar tubuhnya dilindungi oleh teknik sihir pertahanan, itu akan terbukti tidak lebih dari kertas untuk jiwa jahat. Palunya bisa memblokirnya, tapi itu sudah direbut oleh musuh, dan perlindungannya yang tersisa bisa dengan mudah dipatahkan. Sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu kematiannya. Selama masa krisis ini, Han Li, yang dengan acuh tak acuh memperhatikan dari samping, tiba-tiba bertindak tanpa peringatan sedikit pun. Dengan lambaian tangannya, 5 garis pedang tipis berwarna biru Ki melesat keluar, tiba di tempat vital bayangan hitam dalam sekejap mata. Jika bayangan hitam mengabaikan mereka dan hanya fokus membunuh pria berjubah hitam, itu akan berhasil. Tetapi pada gilirannya, inti kristalnya memiliki kemungkinan besar untuk dihancurkan oleh garis-garis pedang Ki. Bayangan hitam secara alami tidak menindaklanjuti dengan tindakan yang tidak menguntungkan. Tubuhnya kabur beberapa kali sebelum kembali ke lokasi aslinya. Matanya menatap Han Li dengan pancaran cahaya hijau yang intens tanpa sedikit pun emosi. Mata Han Li berkedip dengan cahaya aneh saat melihat ini. Dengan membalik tangannya, dia mengeluarkan kantong binatang roh kecil yang indah. Dia tidak segera melepaskan kantong itu. Dengan tangannya yang lain, dia menembakkan lebih dari 10 lampu biru ke arah 2 Night Fiend berbulu hijau. Kedua hantu itu memiliki refleks yang cepat. Setelah melihat bahwa Han Li meluncurkan serangan mendadak pada mereka, tubuh mereka kabur beberapa kali, memudar menjadi 2 gumpalan asap. Sesaat kemudian, mereka muncul kembali di sisi bayangan hantu itu. Mereka dengan penuh dendam memamerkan taring mereka pada Han Li, memperlihatkan mulut mereka yang penuh dengan gigi tajam, hitam dan kuning. Mengambil keuntungan dari pergeseran perhatian bayangan hantu, pembudidaya berjubah hitam itu mempertaruhkan seluruh kekuatan sihirnya untuk merebut kembali kendali atas harta sihirnya. Detik berikutnya, dia merasa sangat senang dan membuatnya terbang kembali ke arahnya dalam seberkas lampu merah. Pada saat itu, wajah Han Li membeku dan dia berteriak keras, "Hati-hati. Ada hantu lain." Pria berjubah hitam itu terkejut. Pada saat itu, siluet abu-abu yang hampir tidak berwujud melesat keluar dari sisi lain kabut hantu, tiba di depan pria berjubah hitam itu dalam sekejap. Mata pria berjubah hitam itu dipenuhi ketakutan. Sudah terlambat baginya untuk menghindar, sayangnya. Bersambung ke chapter 441. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.